Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3251. Sampai dengan Bab 3275. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3251. Trinity Ford perlahan lepas landas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata rubah yang menawan. Tapi melihat ekspresi Harvey York, ada sedikit rasa dingin. Mata seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa dia datang untuk menyambut Cynthia Zimmer, sepertinya khawatir dia tidak akan pergi ke pesta makan malam. Adegan ini membuat senyum Harvey York menjadi bermakna. Cynthia Zimmer, aku hanya mengundangmu makan malam karena senang bekerja denganmu dan aku. Kenapa kau begitu ekstrim? Melihat Cynthia Zimmer memegang erat lengan Harvey York, Trinity Ford wajah cantik itu muram. Anda membawa orang luar ke pesta makan malam di lingkaran kelas atas kami. Sarekrek Ackerman muda akan sangat tidak senang ketika dia tahu. Sarekrek Ackerman muda tidak senang, konsekuensinya serius. Tuan, mendengar nama keluarga dengan karakteristik Tianzu ini, Harvey York memandang Trinity Ford dengan penuh minat. Dia sekarang menyadari bahwa Cynthia Zimmer harus pergi ke pesta makan malam ini sendirian, kemungkinan besar untuk menjadi perisai. Namun, Harvey York juga tidak marah. Kata-kata Dominic Clayton di pagi hari menjelaskan kepadanya bahwa sebagian besar orang Tianzu terkait erat dengan fakta bahwa mereka dijebak. Pihak lain jelas datang untuk Cynthia Zimmer, tapi mungkin itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam arti akal, saya harus menjadi perisai ini. Cynthia Zimmer sepertinya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Trinity Ford saat ini, dia berkata sambil tersenyum, ini hanya pertemuan antar teman, Harvey York adalah saudara ipar saya dan sahabat saya, tentu saja saya ingin membawanya bersamaku. Trinity Ford memandang Harvey York dengan kejam. Sekilas, matanya berkilat dingin. Dia adalah anggota Kamar Dagang Tianzu, jadi tentu saja dia telah mendengar tentang Harvey York. Bahkan Jayden Lehner, yang memiliki hubungan dekat dengan Vatikan, dikabarkan menderita serangkaian kerugian di tangan Harvey York. Hanya saja dia telah berhubungan dengan Lilian Yates. Dalam deskripsi Lilian Yates, Harvey York hanya mengandalkan kekuatan keluarga Jin dan status Mandy Zimmer untuk memenuhi syarat datang ke Galicia untuk memamerkan kekuatannya. Begitu Mandy Zimmer marah, Harvey York, sampah ini, harus menyerahkan Galicia Gold Company. Hanya saja Trinity Ford tidak menyangka Harvey York, yang diusir oleh Lilian Yates, mulai mengganggu Cynthia Zimmer. Dia datang ke sini khusus untuk Cynthia Zimmer malam ini, dan dia tidak boleh salah. Alhasil, Harvey York pun muncul secara tak terduga, yang membuat Trinity Ford melawan secara naluriah. Sepertinya Nona Trinity Ford dari Kamar Dagang Tianzu kami tidak menyambut saya sebagai orang yang kasar. Harvey York merasakan dingin di mata Trinity Ford, dan berbicara dengan senyum yang bukan senyum saat ini. Jika itu kasusku, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Kalian bersenang-senanglah. Cynthia Zimmer berkedip dan berkata, kakak ipar, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ayo makan hotpot. Iya kan? Masuk mobil, makan malam akan segera dimulai. Trinity Ford langsung menyela Cynthia Zimmer. Jelas, dia ingin Cynthia Zimmer hadir malam ini tidak peduli apa. Sambil berbicara, dia membuka pintu mobil, dan pada saat yang sama mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Meskipun apa yang telah dilakukan Harvey York di Galicia akhir-akhir ini luar biasa, Trinity Ford telah mempelajari kebenaran dari Lilian Yates, jadi dia tidak menganggap Harvey York terlalu serius. Belum lagi pembawa acara jamuan makan malam ini adalah Sarek yang kaget saat pertama kali melihat Cynthia Zimmer. Sarek Ackerman adalah nama keluarga ketiga kerajaan Tianzu, dan dia juga salah satu orang kepercayaan Master Jones dari Kamar Dagang Tianzu. Anda tahu, di negara ajaib Tianzu, kasta mewakili segalanya dan status Anda. Sarek Ackerman adalah orang dengan nama belakang ketiga, yang berarti nenek moyangnya telah menjadi pedagang selama beberapa generasi. Ini adalah keluarga pedagang, dengan posisi dan otoritas tinggi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3252. Dalam pandangan Trinity Ford, Sarek tidak hanya tinggi dan tampan, tetapi juga memiliki aroma khusus di tubuhnya, dan pada pandangan pertama, dia adalah orang yang superior. Selain itu, keluarganya dianggap sebagai keluarga kaya di Tianzu, dan mereka menjalankan bisnis obat generik, jadi Sarek telah menjadi nyata favorit. Dikatakan bahwa dalam hal kekuatan dan bakat, prestasi Sarek akan lebih tinggi jika dia tidak dibatasi oleh kasta. Yang paling penting adalah bahkan Brody Jones Van Master sangat menghargainya.
Master Jones adalah wakil ketua dari Kamar Dagang Tianzu. Orang-orang seperti itu menghargai Sarek, yang telah dijelaskan terlalu banyak. Singkatnya, dibandingkan dengan Sarek Ackerman, Harvey York benar-benar surga dan bumi, dan mereka tidak sama. Trinity Ford merasa tidak tikar seberapa baik Harvey York, dia tidak memenuhi syarat untuk memeluk paha Sarek. Hanya saja dia melihat sikap Cynthia Zimmer yang tegas, jika Harvey York tidak pergi, dia juga tidak akan pergi, jadi saat ini Trinity Ford hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya. Kakak ipar, ayo masuk ke mobil. Melihat ekspresi Trinity Ford, Cynthia Zimmer juga merasa malu. Tapi dia benar-benar ingin mengenal orang-orang di lingkaran atas Galicia, dan dengan perlindungan Harvey York, dia sangat lega. Jadi pada saat ini, Cynthia Zimmer menarik Harvey York ke kursi belakang. Trinity Ford menutup pintu mobil dengan ledakan, bahkan tanpa memandang Harvey York, lalu dia menginjak pedal gas dan mobil menderu keluar. Segera, mobil berhenti di pintu masuk klub pribadi. Meskipun terletak di Galicia di dataran tinggi, clubhouse pribadi ini memiliki sedikit gaya arsitektur Jiangnan, dan dapat dianggap sebagai halaman pertama setelah halaman pertama. Ditambah dengan pemandangan jembatan kecil dan air yang mengalir, sudah cukup untuk menunjukkan betapa mewahnya tempat ini. Saat memasuki pintu, Trinity Ford memberi isyarat agar Cynthia Zimmer masuk lebih dulu, sementara dia sendiri maju selangkah dan memblokir Harvey York di pintu masuk. Namamu Harvey York, kan? Apakah kamu tidak tahu diri? Trinity Ford memandang Harvey York dengan dingin, dengan aura yang agak kuat. Pengetahuan diri apa? Harvey York berkata ringan. Wajah cantik Trinity Ford sedikit cemberut, dan dia berkata, York, kapan kamu masih berpura-pura? Kamu hanya mantan ipar Cynthia Zimmer, dan sekarang kamu sudah bercerai dari saudara perempuannya, kamu bisa, bahkan tidak membeli makanan lunak. Kali ini saya datang ke Galicia, dan saya menggunakan nama mantan istri saya untuk memamerkan kekuatan saya. Jika bukan karena ini, Anda akan diinjak-injak sampai mati 800 kali. Zheng Cynthia, apakah kamu tidak tahu mengapa kamu diusir dari rumah oleh keluarga Jin? Mungkinkah kamu ingin menjatuhkan adikmu jika kamu tidak bisa mengambilnya? Postur, saya menyarankan Anda di sini, lebih baik menjaga jarak dari Cynthia Zimmer. Pria sepertimu tidak layak untuknya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, apakah ipar perempuan saya layak untuk saya? Anda tidak ada hubungannya dengan itu, kan? Apakah Anda seekor anjing dan tikus, mencampuri urusan Anda sendiri? Tidak ada hubungannya denganku. Trinity Ford sangat marah ketika dia mendengar ini. Biarkan saya memberitahu Anda, saya teman baik dan sahabat Cynthia Zimmer. Aku tidak akan pernah melihatnya tenggelam. Saya memperingatkan Anda tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk mengejar Cynthia Zimmer, Anda bahkan normal baginya. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi teman. Kamu dan kita sama sekali tidak berada di lingkaran yang sama. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3253, hari ini, saya membawa Cynthia Zimmer ke sini untuk memperkenalkan nama keluarga ketiga dari Tianzu kepadanya. Hal ini juga disetujui oleh Bibi Lilian Yates. Dan kehadiranmu, itu akan membuat Tuan Muda Tianzu tidak senang. Trinity Ford memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat ini. Jadi, jangan makan makanan ini. Ada 100 yuan di sini, naik taksi dan pesan takeaway. Sisa uangnya akan menjadi hadiahmu. Dia mengeluarkan uang 100 yuan di tas tangannya, dan kemudian membantingnya, uang kertas itu berkibar tertiup angin. Mata Harvey York agak dingin, dan dia akan mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam mulut wanita ini. Kali ini, Cynthia Zimmer yang baru saja masuk ke dalam, kembali. Harvey York, kenapa kamu belum masuk? Dia berjalan dan memegang tangan Harvey York, jelas khawatir Harvey York akan melarikan diri di tempat. Harvey York mengatakan bahwa perutnya tidak nyaman, dia tidak makan, dan dia akan kembali dulu. Melihat Harvey York yang tidak menjawab, Trinity Ford mengira dia takut, tetapi matanya sangat dingin saat ini. Setelah itu, dia mengeluarkan 1000 yuan lagi dan melemparkannya ke depan Harvey York, mendinginkan pasar, 100 yuan tidak cukup untuk sebuah mobil, kan? Ada 1000 yuan di sini, ambillah, jangan bayar kembali. Jelas, Trinity Ford merasa bahwa dia harus tidak apa-apa untuk menjadi sedikit lebih atmosfer, dan tidak apa-apa untuk membayar sedikit lebih banyak uang, selama bintang sapu ini bisa menyingkir. Cynthia Zimmer tampak khawatir saat ini, Harvey York, apa kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit? Melihatmu, semuanya baik-baik saja. Anda adalah obat mujarab. Harvey York tersenyum, tidak memberikan wajah apapun kepada Trinity Ford. Ayo masuk bersama. Saya belum makan selama beberapa hari, jadi saya akan makan lengkap malam ini. Sambil berbicara, Harvey York masuk ke clubhouse dengan tangan Cynthia Zimmer. Wajah cantik Cynthia Zimmer sedikit memerah, tapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia meraih telapak tangan Harvey York dengan backhand-nya. Gerakan kecil keduanya jatuh ke Trinity mata Ford. Adegan ini membuatnya gemetar karena marah, dan dia hampir muntah darah. Tuan muda marah sebentar, Anda akan tahu konsekuensinya.
Trinity Ford menggertakkan giginya, membayangkan Harvey York sedang dibersihkan, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan ke clubhouse. Rombongan itu langsung memasuki ruang pribadi besar di klub pribadi terdalam. Kamar pribadi ini disebut Jiangnan di luar tembok besar, dan didekorasi dengan air kecil dan mengalir di mana-mana, dan itu sangat mewah. Pada saat ini, lebih dari selusin pria dan wanita muda berkumpul bersama. Semuanya tampak cantik dan bersemangat, dan beberapa pria mengenakan emas dan perak untuk memamerkan kekayaan dan status mereka. Melihat Trinity Ford muncul bersama seseorang, semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Dalam sekejap, mata banyak binatang menyala. Jelas, dibandingkan dengan kulit gandum, wanita India yang mematuhi pria itu. Cynthia Zimmer, seorang wanita country high yang bersih dan murni, sangat menarik. Trinity, mengapa kamu di sini sekarang? Seorang pria muda yang tampak sedikit berminyak tertawa dan datang untuk memeluk Trinity Ford. Pria muda ini terlihat tampan, tinggi dan lurus, dan dia penuh dengan merek terkenal. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia secara khusus mengenakan rantai emas besar. Ketebalan jari, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah orang kaya baru. Sarek Ackerman, saya benar-benar minta maaf. Saya bertemu seekor anjing tanpa mata di jalan, yang membuang-buang waktu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3254. Pada saat ini, wajah tersenyum Trinity Ford tampaknya ingin berbaring langsung di sisi lain. Saya benar-benar minta maaf karena menunda waktu Anda dan menghancurkan minat Anda, Guru. Hahaha, apa yang kamu katakan, Trinity? Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Apa yang sudah terlambat? Sarek sedang memegang sampahnya pada saat itu, dan setelah menyesap, matanya yang panas tertuju pada Cynthia Zimmer. Ini yang Anda katakan, Cynthia Zimmer, Nona Zimmer, kan? Itu Nona Zimmer. Trinity Ford berkata sambil tersenyum, Nona Cynthia Zimmer dari kamar ke-9 keluarga Jin dalam 10 keluarga teratas di negara H. Nona Zimmer tidak hanya seorang selebriti internet, tetapi juga seorang mahasiswi, semurninya kertas kosong. Sarek Ackerman muda, Anda diberkati malam ini. Itu benar, Nona Zimmer, halo, halo. Sarek mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum, membawa dengan rasa ambisi, saya Sarek, dari nama keluarga ketiga di Tianzu. Nona Zimmer mungkin tidak tahu banyak tentang sistem kasta Tianzu kita, tetapi izinkan saya membicarakannya secara singkat. Nama keluarga ketiga kita manusia dilahirkan untuk menjadi pengusaha dan orang kaya, jadi kau bisa mengerti. Saya harap Nona Zimmer akan menjaga Anda di masa depan. Sarek, yang mengulurkan tangannya, tersenyum cerah, matanya panas, dan napasnya sedikit pendek. Wanita cantik, sederhana, dan bersih seperti Cynthia Zimmer hampir tidak dapat ditemukan di kerajaan Tianzu. Bahkan jika ada, mereka pada dasarnya dari nama keluarga pertama dan kedua. Dia, Sarek, tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan sentuhan dan pendekatan sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, pikiran jahat Sarek tidak dapat dibendung sama sekali. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan Cynthia Zimmer secara langsung. Dia sangat puas dengan tugas ini dan hadiah yang diatur oleh Brody Jones malam ini. Sarek Ackerman. Pada saat ini, Cynthia Zimmer tidak mengulurkan tangannya seperti yang Sarek bayangkan, tetapi tersenyum manis, lalu meraih lengan Harvey York dan berkata, senang bertemu denganmu. Omong-omong, saya juga akan memperkenalkan. Yang ini pacarku, Harvey York. Jelas, Cynthia Zimmer tidak bodoh sekarang, dia telah merangkak di masyarakat begitu lama, dia sudah tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Jadi dia hanya mendorong Harvey York keluar sebagai tameng. Harvey York. Mata Sarek berkedip sedikit, seolah-olah dia memiliki kesan nama itu, dan kemudian dia berkata dengan dingin, pacar. Sarek Ackerman muda, Nona Zimmer bercanda denganmu. Trinity Ford di samping mencibir, langsung membongkar. Harvey York adalah mantan saudara ipar Cynthia Zimmer, dan Cynthia Zimmer membawanya ke sini malam ini sebagai tameng. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita hebat seperti Cynthia Zimmer tertarik pada mantan menantunya, laki-laki yang makan makanan lunak keras. Ketika kata-kata lembut dan sulit dimakan, penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Jelas, tidak ada yang mengira menantu laki-laki yang datang ke pintu akan berani datang ke pesta keluarga kaya. Beberapa wanita cantik yang hadir semuanya memiliki ekspresi sarkasme dan jijik, seolah-olah mereka merasa bahwa karena penampilan Harvey York, tingkat pesta makan malam diturunkan. Ada juga yang berlebihan yang langsung menutup hidungnya dan mundur beberapa langkah, seolah menghirup udara yang sama seperti Harvey York membuatnya mual. Trinity Ford sangat puas dengan kinerja orang-orang ini, dia memandang Harvey York dengan sinis. Burung pegar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix. Apakah York yang bermarga masih ingin berpartisipasi dalam pesta makan malam semacam ini? Apakah dia cocok? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3255, oh. Mantan ipar. Perisai. Jadi begitu, sangat menarik.
Sarek menatap Harvey York dengan kesadaran tiba-tiba, lalu dia menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan tatapan jijik, pendahulu kakak ipar, sering kali ketika Anda menjadi manusia dan melakukan hal-hal yang Anda butuhkan untuk berhati-hati. Para pahlawan. Orang-orang sepertimu harus memahami kebenaran ini. Itu sebabnya aku menasihatimu, apapun yang terjadi. Majulah. Jika tidak, begitu orang berlevel rendah sepertimu mendapat masalah, mudah mati tanpa seluruh mayat. Kata-kata Sarek acuh tak acuh, tenang, tetapi dengan sedikit ancaman. Karena Cynthia Zimmer sedang memegang lengan Harvey York saat ini, dan seluruh tubuh hampir menempel di tubuh Harvey York, yang membuat rasa cemburu dan benci di hatinya terus meningkat. Cynthia Zimmer buru-buru berkata dengan suara rendah, Harvey York benar-benar pacarku. Jangan bicara omong kosong. Semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Salah satunya adalah wanita tertua dari pintu angkuh, dan yang lainnya adalah menantu dari pintu ke pintu yang makan nasi lunak dengan keras. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keduanya bukan dari dunia yang sama, tetapi Cynthia Zimmer sebenarnya mengatakan bahwa keduanya memiliki kaki. Siapa yang bisa mempercayainya? Cynthia, jangan membuat lelucon murahan seperti itu. Sarek mencibir. Bagaimana kamu bisa menyerahkan identitasmu untuk bersama orang seperti itu? Bagaimana bisa seekor kodok makan daging angsa, kan? Mendengar kata-kata Sarek, semua hadirin tertawa lagi. Hari-hari ini, hanya melompat keluar dari katak dan ingin makan daging angsa. Angan-angan. Boom, sebelum tawa itu jatuh, Harvey York memeluk pinggang kecil Cynthia Zimmer, lalu dengan lembut mencium wajahnya, dengan suara yang jelas dan keras. Sepertinya tidak sulit bagi kodok untuk memakan daging angsa. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum, tetapi suasana di antara penonton tiba-tiba menjadi kental. Dasar bajingan. Pada saat ini, Sarek sangat marah sehingga satu Buddha lahir dan dua Buddha lahir di Nirvana, dan dia hampir muntah darah secara langsung. Cynthia Zimmer adalah wanita yang dia hargai, tetapi Harvey York menciumnya langsung di depannya saat ini. Adegan ini seperti kue yang saya suka digigit anjing. Ini membuat Sarek sangat kesal, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Siapa dia Sarek? Anggota keluarga besar dengan nama keluarga ketiga di Tianzu. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis obat generik, dan dia juga belajar yoga Tianzu di bawah bimbingan seorang master di Tianzu. Meskipun dia hanya nama keluarga ketiga, dia juga dianggap sebagai otoritas tinggi. Kecuali wanita dengan nama belakang pertama dan kedua, wanita seperti apa yang bisa dia dapatkan? Bahkan beberapa bintang wanita Tianzu, dia banyak bermain. Setelah Brody Jones datang ke Galicia untuk menaklukkan dunia, bahkan lebih perlu bagi angin untuk menangkap angin dan hujan untuk menangkap hujan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menderita kerugian dari menantu yang datang ke rumah hari ini. Diprovokasi dan ditampar wajahnya oleh menantu dari rumah ke rumah. Kapan semut juga menggunakan lengan belalang sebagai mobil? Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan Trinity Ford juga marah. Dia tahu bahwa Harvey York adalah perisai, tetapi dia tidak menyangka bahwa perisai ini begitu berani sehingga dia berani mencium Cynthia Zimmer. Ini benar-benar tak tertahankan bagi paman dan tak tertahankan bagi bibi. Dan Cynthia Zimmer juga cukup tersipu, jelas dia tidak menyangka Harvey York datang seperti ini. Hanya saja dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya, yang membuatnya sedikit bingung. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa Cynthia Zimmer adalah wanita saya? Selain itu, saya menceraikan saudara perempuannya karena saya bersamanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3256 mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina semuanya memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak percaya bahwa seorang wanita luar biasa seperti Cynthia Zimmer akan berselingkuh dengan seorang pria sampah seperti Harvey York. Seolah mencoba membuktikan kebenaran dari apa yang dia katakan, Harvey York tersenyum dan berkata, saya tahu Sarek Ackerman tidak akan percaya apa yang saya katakan. Jika itu masalahnya, saya akan membuktikannya secara mendalam. Saat dia berbicara, Harvey York memeluk Cynthia Zimmer. Pinggang kecil, dan kemudian mencium ke bawah. Namun, dia tidak benar-benar mencium mulut Cynthia Zimmer, tetapi menggunakan metode shooting dislokasi. Bagi orang luar, sepertinya mereka berdua melakukan kontak dekat, tetapi sebenarnya, keduanya hanya menyentuh wajah mereka. Namun meski begitu, pemandangan ini menghancurkan bumi. Cynthia Zimmer merasa dia akan pingsan. Jika ibu dan saudara perempuan saya tahu tentang adegan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mencucinya jika saya melompat ke Sungai Kuning. Dia tahu karakter Lilian Yates terlalu baik. Lilian Yates tidak akan pernah mengizinkannya, putri kecilnya juga berselingkuh dengan Harvey York, bajingan di matanya. Terlebih lagi, kaki ini adalah kaki gajah. Bajingan kecil, kamu gila. Pada saat ini, seorang Tianzu muda dengan kepala pendek dan tampak lapang maju selangkah dan menatap Harvey York dengan tatapan dingin di matanya. Kalian orang-orang negara Ha di Tianzu kami, paling banyak, adalah kasta keempat. Kamu dari kasta keempat berani merebut seorang wanita dari Sarek Ackerman dari kasta ketiga. Otakmu rusak.
Dan Nona Zimmer wanita cantik seperti ini, hanya pria dari kasta tinggi yang layak mendapatkannya. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Bisakah kamu membelinya? Bisakah kamu membelinya? Bisakah kamu menanggungnya? Para pria dan wanita yang hadir mengangguk setuju. Kondisi nasional Tianzhu berbeda dengan negara H. Perempuan negara H sudah lama bisa mandiri. Tapi wanita Tianzhu, terutama wanita cantik, selalu kuat, aksesoris dan mainan dari kasta tinggi. Orang-orang dari kasta yang lebih rendah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya, dan bahkan jika mereka mendapatkannya untuk sementara, mereka akan kehilangan nyawa karena wanita ini. Oleh karena itu, pemuda Tianzhu ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, kami di negara H tidak terlalu memperhatikanmu Tianzhu. Kami selalu memperhatikan kebebasan cinta dan pernikahan. Bisakah kita menjadi Cynthia Zimmer? Bisakah kita membayarnya? Itu. Cynthia Zimmer. Bisakah kamu menjaga Cynthia Zimmer? Itu semua urusanku sendiri, apakah itu ada hubungannya denganmu? Trinity Ford mencibir dan berkata, siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan kita? Cynthia Zimmer adalah kenalan baruku. Teman, sahabat yang baik. Bagaimana aku bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api mantan menantumu? Kamu dapat memiliki pipi untuk membiarkannya menderita bersamamu, tapi sudahkah kamu bertanya padanya? Dia bersedia, selain itu, bahkan jika dia mau. Dia bodoh, sebagai seorang pria, bukankah kamu masuk akal? Trinity Ford mengejek Harvey York. Hanya menantu dari rumah ke rumah, apalagi memberi Cynthia Zimmer kehidupan yang kaya dan mulia. Dilihat dari situasi Harvey York saat ini, akan menjadi masalah bagi Cynthia Zimmer untuk tinggal di rumah komersial yang lebih besar, makan lebih baik setiap kali makan, dan bepergian setahun sekali. Begitu saja, beraninya bajingan ini mengatakan cinta itu gratis. Bagaimana dengan kebebasan menikah? Di satu sisi, Cynthia Zimmer berkata dengan lemah, aku tidak perlu seseorang untuk membesarkannya. Implikasinya adalah dia tidak keberatan dengan ini, dan dia bisa membesarkan Harvey York. Namun, kata-kata ini jatuh ke telinga orang-orang yang tidak mengerti karakter Cynthia Zimmer, dan segera menyebabkan ledakan ejekan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3257, wah, apakah kamu mendengar? Nona Zimmer tidak membutuhkan Anda untuk mendukung saya. Dengarkan aku adalah nama keluarga ketiga di kerajaan Tianzhu. Meskipun saya bukan orang berpangkat tinggi, aset keluarga saya juga memiliki lebih dari 1 miliar yuan. Namun, saya tidak berpikir orang seperti saya mampu membeli Nona Zimmer. Melihat sikap adil diri Harvey York, pemuda Tianzhu yang berkepala jengkal memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Karena nada bicaramu begitu besar, kamu pasti memiliki miliaran aset. Saya tidak tahu yang mana dari 10 keluarga teratas di negara H. Yang mana dari 5 keluarga besar. Cepat beritahu saya, biar aku takut, jadi aku tidak berhak memukul bebek Mandarin. Mata orang-orang di sekitar penuh dengan sarkasme. Jelas semua orang mendengarnya, pemuda berkepala pendek ini sedang mengejek Harvey York. Tapi ya, bagaimana bisa seorang menantu dari rumah ke rumah memiliki miliaran? Benar-benar sangat kaya, apakah Anda masih perlu menjadi menantu dari rumah ke rumah? Jika Anda benar-benar kaya, Anda akan diusir dari rumah. Beberapa miliar. Mendengar nomor ini, Harvey York sedikit mengernyit, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Saya tidak tertarik pada uang. Uang adalah segalanya bagi saya. Itu saja. Waktu paling bahagia adalah ketika saya menghasilkan puluhan yuan sehari. Tidak tertarik pada uang. Mendengar kata-kata Harvey York, beberapa wanita cantik memutar mata mereka liar. Apakah Anda pikir Anda adalah orang terkaya? Tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Masih tidak tertarik dengan uang. Hari paling bahagia adalah ketika Anda menghasilkan puluhan dolar sehari. Kamu bisa berpura-pura seperti ini, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Bahkan Cynthia Zimmer sedikit bingung. Meskipun dia tahu bahwa saudara iparnya sangat kuat, dia bahkan tidak peduli dengan saham Galicia Gold Company. Tapi itu terlalu berlebihan. Dan Trinity Ford bahkan mencibir. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Harvey York untuk sementara waktu, dia mencibir dengan "Ci." Hahaha, Sarek dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak, menatap mata Harvey York yang dipenuhi dengan olok-olok dan sarkasme yang tak ada habisnya. Apakah uang hanya angka? Tidak tertarik dengan uang. Orang-orang yang benar-benar dapat mencapai level ini, belum lagi mereka yang di Galicia, bahkan jika mereka berlari ke Yanjing, kebanyakan dari mereka dapat berjalan ke samping, bukan? Tetapi menurut apa yang diketahui Sarek, sangat sedikit orang di seluruh Galicia yang bisa mencapai alam ini. Master Sekte Longmen dihitung sebagai satu, Master Istana Emas dihitung sebagai satu, dan pejabat tinggi di Galicia nyaris tidak dihitung sebagai satu. Bahkan 3 tetua keluarga Lehner mungkin tidak berani mengatakan hal seperti itu. Harvey York bukan dari Istana Emas, baik Wan maupun Long, jadi dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Itu hanya lucu, kan? Hehehe, Tuan Muda York yang ternyata tidak tertarik pada uang, tidak sopan.
Pemuda berwajah serong itu tersentak kaget dengan ekspresi shock, lalu menjabat tangan Harvey York. Harvey York, apakah Anda memiliki penghasilan dengan tujuan kecil setiap hari? Apakah Anda ingin kami melihat seperti apa hidup dengan tujuan kecil setiap hari? Mendengar kata-kata pemuda berkepala kecil, semua orang di ruangan menjadi keributan. Tertawa terbahak-bahak. Sebuah tujuan kecil setiap hari. Dengan kata lain, mendapatkan 100 juta sehari. Bagaimana orang seperti itu bisa ada? Bahkan jika itu ada, tidak mungkin seperti ini. Sarek memelototi pemuda berkepala pendek saat ini, dan berkata, Alex Lauper, tunjukkan kesenangan padaku. Ini Tuan Muda York, yang tidak tertarik pada uang dan memiliki tujuan kecil setiap hari. Anda menyinggungnya, dia akan dibagi. Bunuh kamu dengan uang dalam hitungan menit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3258, pahami, mengerti, saya mengerti. Pemuda Tianzu yang dikenal sebagai Alex Lauper mengangguk dan membungkuk pada saat itu. Tuan Muda York, maafkan aku jika aku telah menyinggungmu. Jangan gunakan target kecilmu untuk membunuhku. Aku sangat takut. Aku hanya selusin dari kekayaan bersihmu. Tujuan kecil. Pada saat ini, Alex Lauper tampak ketakutan, dan dia dengan hormat memberi hormat kepada Harvey York, yang segera membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Di mata para wanita cantik itu, Harvey York juga menjadi badut. Tuan Muda York, orang seperti Anda pasti orang nomor 1 di Galicia. Sarek tersenyum, menggoyangkan rantai emas besar di lehernya, dan berkata dengan goyah, saya di sini di Galicia kali ini, tujuan utamanya adalah untuk membangun basis medis di Galicia untuk memproduksi beberapa obat-obatan yang sangat dibutuhkan di dunia. Saya akan mencari cara untuk menemukan bank untuk mengumpulkan miliaran dolar, tetapi karena Anda sangat kaya, Tuan Muda York, saya tiba-tiba merasa bahwa lebih baik meminta Anda untuk berdoa kepada Tuhan dan Buddha daripada meminta Anda, Tuan Muda York. Selama Tuan Muda York mau berinvestasi, saya jamin Anda akan mendapatkan kembali pokoknya dalam waktu 1 tahun. Keuntungannya dalam 10 tahun bisa lebih dari 3 kali pokok. Bagaimana, Tuan Muda York, apakah Anda tertarik? Bagi Anda, miliaran seharusnya semudah minum air liur, bukan? Bagaimana kalau melambaikan tangan dan menghadiahi si kecil ini? Sekelompok pria dan wanita melihat ini. Adegan itu bahkan lebih membuat tertawa. Sarek terlalu buruk, dan itu tidak sesederhana tidak memberikan wajah Harvey York. Dia bahkan menekan wajah Harvey York ke lantai dan menggosoknya. Kakak menantu, ayo pergi. Cynthia Zimmer sangat marah ketika dia melihat adegan ini dan ingin menarik Harvey York pergi. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York punya uang, dia tidak bisa, hanya menginvestasikannya. Tuan Muda Tianzu ini pada pandangan pertama tidak dapat diandalkan, bagaimana dia bisa tertipu olehnya. Namun, Harvey York melambaikan tangannya saat ini, memberi isyarat kepada Cynthia Zimmer untuk tenang. Kemudian dia memandang Sarek dengan penuh minat dan berkata, dasar obat. Jika itu adalah proyek nyata, bukan obat generik, dan dapat menjamin pengembalian 1 tahun dan 3 kali lipat pendapatan 10 tahun, proyek ini tidak buruk. Baiklah, Anda pergi untuk menulis rencana, dan kemudian kirimkan saya salinan materi yang Anda siapkan di tahap awal dan dokumen persetujuan negara. Selama proyek itu nyata, Anda berjanji jika Anda menghasilkan uang, saya dapat menginvestasikan 10 miliar untuk Anda. Meskipun Sarek terlihat seperti seorang pembunuh, Harvey York tidak keberatan menghasilkan keuntungan selama proyek itu dapat menghasilkan uang. Lagi pula, jarang ada orang yang mau bekerja untuk mereka. Proposal. Investasi 10 miliar cukup. Mendengar ini, semua orang yang hadir kehilangan akal. Semua orang tertawa di mana-mana. Bahkan jika 3 tuan muda dari keluarga Lehner datang, mereka mungkin tidak akan berani berbicara seperti itu, kan? 10 miliar dana, itu bukan 10 miliar aset. Bahkan keluarga atas tidak akan menyimpan begitu banyak uang. Dan orang ini, Harvey York, bahkan tidak mengerti ini, jadi dia mengacaukannya di sini. Adegan ini membuat orang semakin merasa bahwa Harvey York adalah selir miskin yang megah. Sarek sengaja menamparkan wajahmu. Anda tidak hanya tidak memiliki pengetahuan diri, tetapi Anda juga merentangkan wajah dan menamparkan orang beberapa kali lagi. Cukup bodoh sampai akhir. Trinity Ford mencibir, oke, nama belakangnya adalah York. Saya sekretaris Sarek Ackerman. Saya akan mengirimkan rencananya besok. Tetapi jika Anda ingin melihat hal-hal ini, mari kita periksa ibu kotanya, bukankah itu terlalu banyak? Ayo, mari kita lihat berapa banyak York Master, yang dapat dengan mudah menginvestasikan puluhan miliar, memiliki berapa banyak uang yang dia miliki di kartu banknya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3259 mendengar kata-kata Trinity Ford, mata Sarek memancarkan petunjuk kekaguman. Dia pantas menjadi wanita yang dia pilih dari ribuan pilihan dan tahu bagaimana menandinginya. Pada saat ini, Sarek terkekeh ringan, berjalan maju dengan gelas sampahnya di tangannya, dan berkata dengan ringan, ayo, mari kita semua datang dan melihat. Tuan muda top kami di Galicia dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.
Keluarkan 10 miliar Tuan York, tujuan kecil sehari. Berapa banyak uang yang ada untuk mereka yang tidak tertarik pada uang? Mungkin, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengenal York Master di masa depan, dan saya akan dapat menemukan York Guru di masa depan. Pembiayaan. Tuan Muda York seperti Saint Keyner Clayton dari Galicia. Tuan Muda York tak terkalahkan. Hidup Tuan Muda York. Atas undangan Sarek, sekelompok besar teman mulai untuk memberi hormat kepada Harvey York dengan cara yang sok, dan mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini mengejek Harvey York. Harvey York, si idiot ini, tidak menganggapnya serius, kan? Banyak wanita terkenal bahkan mencibir lagi dan lagi, yang benar-benar luar biasa. Kali ini, mari kita lihat bagaimana dia memakainya. Ding, pada saat ini, telepon Harvey York sedikit bergetar. Dia mengeluarkan teleponnya tanpa sadar, ingin memeriksa informasinya. Tapi secara tidak sengaja tangannya terselip, tetapi mengklik siaran suara. Pelanggan yang terhormat, pendapatan akun Anda adalah dividen untuk musim kasino Magic Entertainment Palace saat ini, 10 miliar. Ekspresi semua orang di antara hadirin sedikit kaku, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali untuk sementara waktu. Bahkan Sarek, nama keluarga ketiga yang paling arogan di kerajaan Tianzhu, tercengang saat ini. Semua orang menatap Harvey York, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jelas, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan menghasilkan 10 miliar dalam hitungan menit. Alex Lauper menelan seteguk air, mulutnya agak kering, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Trinity Ford, yang awalnya memandang rendah Harvey York, hanya merasa gatal di antara kedua ibu jarinya saat ini. Dia benar-benar ingin Harvey York menghilangkan rasa gatal untuknya. Dan beberapa wanita dan anak perempuan itu semua membuka mulut sedikit pada saat itu, air liur mereka akan mengalir keluar, dan mereka tidak bisa mengendalikan ekspresi serakah mereka sama sekali. Bahkan Cynthia Zimmer terkejut sesaat, dia jelas tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu kaya. Harvey York tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Ini seharusnya menjadi keuntungan pertama keluarga Cui dari istana hiburan Mordu. Bagaimanapun, dia menang banyak dengan Lee Jason hari itu, dan dengan manajemen keluarga Cui, tampaknya masuk akal untuk memiliki pendapatan puluhan miliar. Yang paling penting adalah Mirari Aguirre tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di Galicia, jadi dia segera menelepon uang itu. Ini karena takut tidak punya uang. 10 miliar. Tepat ketika wajah semua orang muram, Sarek menggertakkan giginya. Saya percaya Anda hantu. Dan itu dipindahkan dari istana hiburan kasino. Jika Anda ingin mendapat untung sebesar itu di istana hiburan kasino, apakah Anda memiliki salah satu dari 6 kartu judi, atau Anda adalah generasi raja judi? Tapi bagaimana mungkin Anda, seorang menantu dari rumah ke rumah, memiliki keterampilan seperti itu? Kau sengaja menyelipkan tanganmu. Apakah ini perangkat lunak suara untuk berpura-pura? Kamu sangat cakap, kamu harus menjadi menantu dari pintu ke pintu. Orang-orang yang sangat terkejut sehingga otot-otot di wajah mereka mati rasa barusan merasa bahwa mereka telah dibodohi oleh Harvey York ketika mereka mendengar kata-kata ini. Dia adalah menantu laki-laki yang datang ke rumah dan disapu keluar rumah. Bagaimana dia bisa memiliki penghasilan seperti itu? Apakah dia tahu berapa banyak nol dalam 10 miliar? Apa dia malu berpura-pura seperti ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3260 pada saat ini, banyak orang menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Biarkan saya katakan saja, bagaimana orang yang menjual barang di mana-mana bisa mendapatkan 10 miliar. Kamu juga menggunakan perangkat lunak suara untuk berpura-pura. Kamu sangat sia-sia. Kamu telah kehilangan semua wajah Nona Zimmer. Anda bahkan tidak melihat siapa diri Anda, tetapi Anda berpura-pura menjadi seperti ini. Pernahkah Anda melihat begitu banyak uang? Sarek Ackerman dan Master Alex Lauper sedang bermain-main dengan Anda, hanya saja, Anda benar-benar berpikir Anda telah menjadi pria besar di kalangan kelas atas. Benarkah? Sekelompok pria dan wanita yang baru saja ditakuti oleh Harvey York, mulai menertawakan Harvey York tanpa ampun setelah mereka bereaksi pada saat ini. Dan semakin besar kejutan barusan, semakin dilebih-lebihkan kata-katanya saat ini. Aku hampir tertipu oleh bocah malang ini. Harvey York menyaksikan orang-orang ini melompat-lompat dengan penuh minat. Dia tidak bermaksud menjelaskan sama sekali. Orang-orang Tianzhu ini juga memiliki penglihatan kecil. Diam. Aku melarangmu mengatakan itu pada saudara iparku. Melihat Harvey York terus-menerus diejek, Cynthia Zimmer juga marah. Kakak iparku tidak akan membohongimu. 10 miliar bukan apa-apa baginya. Dia yang dengan santai mentransfer 70% saham Galicia Gold Company ke adikku. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Alex Lauper dan yang lainnya sedikit terkejut sejenak, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Berikan Mandy Zimmer saham Galicia Gold Company. Apa lelucon? Siapa yang tidak tahu bahwa Johann Lehner memiliki keputusan akhir di Galicia Gold Company? Kini saham tersebut berada di tangan Mandy Zimmer, yang berarti Mandy Zimmer menyetujui permintaan Johann Lehner untuk menikahinya.
Apa yang bisa dibanggakan tentang menjual diri sendiri dan saham sebagai gantinya? Yang paling penting adalah bahwa Cynthia Zimmer benar-benar memberikan pujian seperti itu pada Harvey York. Apakah ini berarti dia tidak tahu seberapa hijau bagian atas kepala mantan iparnya? Oke, semua orang memberi Cynthia wajah, jangan bicara tentang Harvey York. Pada saat ini, Trinity Ford berdiri untuk menjadi orang baik. Lagi pula, dia adalah anak yang malang, tetapi seorang anak yang malang juga ingin menyelamatkan muka. Mari kita makan dulu, mengobrol sambil makan, dan minum 2 kali sebentar, maka masalahnya akan berlalu. Selama percakapan, Trinity Ford terus menunjuk Sarek. Mengedipkan mata, artinya jelas. Artinya, jika Anda ingin memenangkan Cynthia Zimmer hari ini, Anda tidak dapat terus merangsangnya. Sarek dengan rakus mengamati Cynthia Zimmer sejenak, sebelum mendapatkan kembali ekspresi lembutnya, dan berkata, "Nona Zimmer, saya sudah mengurus halaman ini, apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, apapun yang Anda inginkan, Anda tidak akan pulang jika kamu tidak mabuk. Set naga ajaib yang kusiapkan khusus untukmu, kamu meminumnya terlebih dahulu." Sambil berbicara, seorang pelayan berjalan dengan deretan sekop. Ada kembang api yang menyala di botol masing-masing Ace of Spades, dan seluruh tim seperti naga. Dibutuhkan ratusan ribu yuan untuk membuka set naga seperti itu, dan dapat dilihat dari sini bahwa Sarek memiliki banyak uang. Melihat adegan ini, Trinity Ford dan para wanita lainnya datang ke meja dengan penuh semangat, mengabaikan bahwa mereka akan menjadi hidangan terakhir. Dan Trinity Ford juga meraih tangan Cynthia Zimmer dan membiarkan dia duduk di kursi utama. Sarek melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, dan memberi isyarat kepada Alex Lauper secara bersamaan. Alex Lauper mencibir dan sengaja menghalangi jalan Harvey York. "Harvey York, kan? Sudah kubilang, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar keren atau palsu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar pacar atau pacar palsu. Tapi karena kami tuan jika Anda menyukai Cynthia Zimmer, maka dia adalah wanitanya. Sebaiknya kau pergi dari sini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3261, jika kamu pergi sekarang, itu masih terlambat. Saya bisa menjadi master bagi Sarek Ackerman. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Alex Lauper mencibir, matanya penuh niat membunuh, "Kamu jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya." Harvey York mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Aku sangat takut. York, jangan pura-pura membandingkan di depanku." Alex Lauper mencibir. "Meskipun saya dari Tianzu, saya memiliki banyak koneksi di Galicia. Carlo Buljan, komandan kedua dari kantor polisi Galicia, adalah saudaraku. Hanya dengan satu kata darinya, kamu bisa memasukkanmu ke penjara." Pada saat ini, Alex Lauper tampak mengancam dengan acuh tak acuh. "Carlo Buljan, kepala 2 kantor polisi." Harvey York tertawa, dan kemudian berkata tanpa komitmen, "Oke, kalau begitu biarkan komandan kedua membawa seseorang untuk menahanku. Dia berani mengirimku ke langit. Penjara, saya akan memberi Anda 100 juta. Alex Lauper tidak bisa membayangkan reaksi Harvey York seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. "York, tahukah kamu kekuatan detik di Komandan Buljan?" Pada saat ini, Alex Lauper tidak bisa tidak mengingatkan Harvey York dengan baik. Komandan kedua di kantor polisi sering kali dapat menutupi langit dengan satu tangan. Harvey York berkata dengan senyum tipis, "Biarkan saja dia menahanku. Aku menunggu." "Oke, kamu punya sesuatu." Pada saat ini, Alex Lauper saya benar-benar dirangsang oleh Harvey York. "Karena Anda sangat ingin mengadili kematian, maka saya akan memenuhi Anda. Tunggu saja kamu akan langsung tahu bagaimana kata, kematian, ditulis." Pada saat ini, Alex Lauper mencibir lagi dan lagi. Meskipun dia tidak sebagus Sarek, dia juga nama keluarga ketiga Tianzu, dan dia selalu bangga dan sombong. Meskipun dia bukan inti dari kamar dagang Tianzu, dia juga menguasai banyak sumber daya dan bertemu banyak kontak di Galicia. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memprovokasi dia telah diinjak-injak sampai mati olehnya. Tidak jauh, beberapa terkenal wanita yang tahu detail Alex Lauper tidak bisa menahan cibiran. Orang-orang seperti Harvey York tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kamar dagang Tianzu. Menantu dari pintu ke pintu, dibandingkan dengan pria superior dari nama keluarga ketiga di Tianzu. Apakah sebanding? Setelah Alex Lauper benar-benar ingin membunuh Harvey York, maka Harvey York mungkin bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Wanita dan anak perempuan ini merasa bahwa pertunjukan yang bagus akan segera muncul di panggung dalam suasana yang tidak terlalu ramah, semua orang duduk di tempat duduk mereka. Harvey York tidak memberikan Sarek wajah apapun, tetapi duduk tepat di sebelah Cynthia Zimmer, tampak seperti dia mengambil alih. Meskipun mata Sarek dingin, dia masih melambaikan tangannya dan segera melihat semua jenis hidangan lezat disajikan. Selain itu, set naga ajaib yang terdiri dari Ace of Spades dibuka langsung pada saat ini, dan seluruh halaman segera harum.
Tanpa Sarek berkata apa-apa, dia melihat Alex Lauper sudah menuangkan segelas besar untuk semua orang sambil tersenyum. Aku alergi minum, jadi aku tidak akan meminumnya lagi, terima kasih. Ketika Alex Lauper berjalan ke Cynthia Zimmer dengan tegas menolak. Saya akan mengganti anggur dengan teh sebentar lagi, dan saya pasti akan bersulang untuk semua orang. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, mata Alex Lauper berbinar, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Mes. Di hari yang begitu baik, bagaimana bisakah kita menggunakan teh sebagai pengganti anggur? Dan ini adalah set naga ajaib yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Satu set ratusan ribu, jika Anda tidak meminumnya dan mencobanya, Anda akan menyesal seumur hidup." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3262, kemarilah, minum saja. Jangan minta terlalu banyak. Sambil berbicara, Alex Lauper menuangkan segelas besar anggur untuk Cynthia Zimmer. Cynthia Zimmer menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku benar-benar alergi terhadap alkohol. Cynthia, jangan merusak minat semua orang, minum saja sedikit. Kenapa kamu tidak memberi wajah seperti ini? Muda Sarek dan Tuan Muda Alex Lauper keduanya tokoh besar di kamar dagang Tiansu. Jika Anda tidak memberi muka, bagaimana Anda bisa tinggal di Galicia di masa depan? Sedikit anggur dapat membawa keuntungan besar, Anda bahkan tidak akan terlibat dalam hal ini. Apakah kamu tidak mengerti apa-apa? Sekelompok besar orang angkat bicara, semuanya berusaha membujuk Cynthia Zimmer untuk minum. Cynthia Zimmer tampak acuh tak acuh, tidak bergerak sama sekali. Sarek berpikir sejenak, dan berkata dengan penuh arti, "Cynthia, apakah kamu masih marah karena kami hanya mempersulit saudara iparmu?" Cynthia Zimmer berkata dengan dingin, "Itu benar." Sarek tertawa. Namun, matanya bahkan lebih dingin, dia tidak bisa membayangkan bahwa wanita ini sangat berbeda dari wanita lain. Tidak hanya dia tidak memeluk pahanya, tetapi dia juga berani menolak permintaannya lagi dan lagi. Bisa dikatakan adalah, itu sangat rumit. Hanya saja bagi Sarek, semakin sulit kudanya, semakin dia tertarik untuk memulai. Karena itu, setelah dia tersenyum diam-diam, matanya tertuju pada Harvey York yang ada di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, kami salah sekarang, kami seharusnya tidak mengolok-olok Anda. Atas nama semua orang di sini, saya secara resmi meminta maaf kepada Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk sedikit ke arah Harvey York dengan penampilan palsu, lalu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Namun, Tuan Muda York, hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertemu, dan trik sulap semua dibuka, bukankah itu benar? Minumlah." Harvey York tersenyum penuh arti dan berkata, "Ya, tentu saja kamu harus minum yang enak di hari yang bahagia. Tapi Cynthia sangat alergi terhadap alkohol, jadi jangan terlalu keras pada orang lain. Tentu saja, saya juga akan memberi Anda semua wajah. Saya akan minum bagiannya." Harvey York berinisiatif untuk mengambil gelas dan tersenyum ringan, "Saya kakak iparnya dan dia. Pacar, aku akan mengambil yang ini untukmu." Cynthia menghormati semua orang. Alex Lauper hanya ingin datang dan memarahi Harvey York apa adanya, tetapi Sarek di samping menatapnya. Alex Lauper segera bangun, lalu berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, "Iya, Tuan Muda York, Anda benar. Anda berdua adalah saudara ipar dan pacar, tentu saja Anda harus bersulang untuknya. Ayo, saya akan melakukannya dulu. Hormat." Setelah berbicara, Alex Lauper meminum segelas besar anggur sendiri, terlihat sangat menyegarkan. Cynthia Zimmer mau tidak mau menendang Harvey York di sebelahnya, memberi isyarat agar dia tidak main-main. Lagi pula, dia tidak bodoh, dan dia telah lama melihat bahwa Sarek dan yang lainnya memiliki niat buruk. Harvey York tidak menjawab, hanya berkata ringan, "Tuan Muda Alex Lauper, ayo pergi." Setelah berbicara, dia meminum anggur di gelasnya dalam satu tegukan. Tuan Muda York memang seorang pria. Sarek tersenyum, lalu berjalan dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga menawarkan secangkir untuk Tuan Muda York." Harvey York menyipitkan matanya dan berkata, "Menurut aturan meja anggur, setiap orang harus minum 3 cangkir pertama bersama-sama." Sarek tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Itu benar, itu benar. Semuanya, datang bersama-sama, temani Tuan Muda York untuk satu, dan kemudian datang untuk cangkir kedua." Setelah berbicara, Sarek meminum anggurnya sendiri, dan kemudian melangkah maju lagi, "Ayo, Tuan Muda York, ini cangkir kedua. Piala." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3263, Tuan Muda York, piala ini adalah penghargaanku untukmu, tapi untuk kita yang tidak saling mengenal. Sarek mengangkat gelas lagi sambil tersenyum. "Oke." Harvey York tidak sopan, tetapi menyentuh cangkir dengan Sarek dan meminumnya. Segera, semua orang berjalan-jalan untuk 3 cangkir pertama, dan semua orang minum 3 poin. Di bawah petunjuk mata Sarek, seorang Tianzu muda segera melangkah maju dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan Muda York, ini pertama kalinya kita bertemu, saya bersulang untuk Anda." Harvey York, berhenti minum, ayo pergi.
Cynthia Zimmer di samping telah melihat bahwa orang-orang ini sedang bersiap untuk pertempuran roda, dan buru-buru menarik-narik sudut pakaian Harvey York. Harvey York mengabaikan Cynthia Zimmer, tetapi tersenyum di sisi lain, mendentingkan gelas, dan meminum semuanya. Tuan Muda York, Anda adalah orang dengan tujuan kecil setiap menit, jagalah Anda di masa depan. Tuan Muda York, dunia di mana Anda tidak tertarik pada uang adalah sesuatu yang tidak bisa saya tunggu. Tuan Muda York, jika Anda tidak bertarung, Anda tidak akan saling mengenal. 7 atau 8 tetua Tianzu semuanya datang untuk bersulang di Harvey York sambil tersenyum. Setiap orang memiliki 2 ekor per gelas anggur, dan mereka sangat antusias saat minum, seolah-olah Harvey York adalah penyelamat mereka. Harvey York juga mendentingkan gelas sambil tersenyum, dan tidak bermaksud menolak sama sekali, melainkan cangkir demi cangkir. Segera, set naga ajaib berkurang setengahnya. Tuan Muda York, Anda benar-benar tidak bisa minum lagi. Melihat Harvey York meminum hampir 3 botol anggur, Cynthia Zimmer berkeringat deras dan terus berusaha untuk mencegahnya, tetapi Harvey York menutup telinga. Pada saat ini, Cynthia Zimmer mulai menyesal, mengapa dia membawa Harvey York ke sini. Pesta seperti ini seharusnya tidak ada. Tuan Muda York, apa gunanya minum dengan sekelompok orang tua? Mari kita minum dengan Anda dan saudari kita. Di bawah saran Sarek, Trinity Ford berjalan dengan sekelompok warbler dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York, Anda tidak bisa tidak memberi kami wajah. Saat berbicara, dia dengan sengaja memberikan ciuman kepada Harvey York dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Cynthia Zimmer tiba-tiba berdiri dan berkata, Trinity, aku minum denganmu. Cynthia, ini salahmu. Kamu alergi alkohol, bagaimana kamu bisa minum? Kata Trinity Ford sambil tersenyum. Dan dari zaman kuno hingga sekarang, hanya pria yang menyimpan anggur untuk wanita, dan aku belum pernah mendengar wanita menyimpan anggur untuk pria. Dia adalah priamu. Jika Anda menghentikan anggur untuknya, di mana akan wajahnya pergi di masa depan? Bagaimana dia bisa menjadi seorang pria? Sambil berbicara, Trinity Ford memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dan berkata, Tuan Muda York, apakah Anda sekarat? Anda harus tahu bahwa pria tidak bisa mengatakan apa-apa setiap saat. Tidak. 2 kata, tidak, jelas memiliki arti lain, dan ketika diucapkan, mereka membuat semua orang di lapangan tertawa, dan seluruh ruang pribadi penuh dengan rasa yang bermakna. Tentu saja seorang pria tidak bisa mengatakannya. Tidak. Harvey York tertawa panjang pada saat ini, dengan sikap bertarung sendirian. Cynthia, duduk dan lihat bagaimana aku menjatuhkan Nona Lee dan yang lainnya malam ini. Trinity Ford tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, Anda dapat menjatuhkan kami malam ini, kami milik Anda. Mati. Sambil berbicara, dia langsung menyentuh gelas anggur dengan Harvey York dan meminumnya sendiri. Harvey York menyipitkan mata, tidak menolak sama sekali, dan meminum anggur secara langsung. Pada saat ini, dia tidak melakukan apapun pada tujuannya, wajahnya masih sedikit merah, dan tubuhnya tampak sedikit bergoyang. Beberapa wanita dan anak perempuan lainnya mencibir ketika mereka melihat adegan ini, dan kemudian datang untuk bersulang. Tujuannya jelas, yaitu untuk benar-benar memabukkan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3264 setelah putaran cepat, setelan itu kosong. Sarek mencibir ketika dia melihat adegan ini. Harvey York ini benar-benar bodoh, dan dia belum pernah melihat adegan besar. Tidak bisakah dia melihat yang begitu jelas pertempuran roda? Apalagi, melihat Harvey York bergoyang, semua orang tahu bahwa Harvey York akan segera mati. Ketika Alex Lauper melihat adegan ini, dia juga tersenyum main-main. Benar saja, itu adalah konspirasi. Sarek Ackerman tinggal di negara khas selama beberapa tahun, dan bahkan belajar bagaimana menginjak orang tanpa darah. Segera, dia bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa 1 set naga lagi. Kemudian kali ini, dia berjalan dengan 2 botol besar Ace of Spades, menyerahkan secangkir kepada Harvey York, dan berkata, Tuan Muda York, Anda adalah orang yang menyegarkan, ayo tiup salah 1 botolnya. Adegan ini langsung membuat takut. Cynthia Zimmer, dia berkata dengan cemas, kakak ipar, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak apa-apa, kakak ipar tidak apa-apa. Kakak ipar cukup minum. Harvey York matanya kabur dan tubuhnya gemetar. Botol anggur, dan berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita meniup 1. Alex Lauper tersenyum dan berkata, oke, saya akan datang dulu. Setelah berbicara, botol anggur di tangan mereka mulai bergumam. Kedua belah pihak memasuki keadaan pertempuran lagi, tapi kali ini pertarungan itu bahkan lebih menakutkan. As sekop selalu di botol yang tepat, dan hampir 7 tile sekaligus, yang cukup menakutkan. Hanya saja yang tidak diharapkan oleh Sarek dan yang lainnya adalah Harvey York, yang tampaknya akan runtuh dan akan pingsan kapan saja, tampak seperti akan jatuh, tetapi dia masih berdiri. Cynthia Zimmer terus menegur di belakangnya, tetapi Harvey York menutup telinga dan terus meniup botol itu. Setelah 1 orang dan 1 botol jatuh, pada dasarnya tidak ada suara bising di seluruh ruangan pribadi.
Sarek dan yang lainnya semua ambruk ke tanah, semuanya menarik kerah baju mereka dan terengah-engah, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk terus memanggang Harvey York. Melihat adegan ini, Harvey York tersenyum, mengambil botol anggur dan berjalan ke depan, dan mulai menjawab satu persatu. Kemarilah, kita semua adalah teman baik. Kamu sangat menghormati kami, tentu saja aku harus lebih bersemangat. Ini masalah sopan santun. Laki-laki tidak bisa berkata tidak. Sekarang milikku permintaan maaf untuk semua orang. Baru saja, saya membual, menyinggung Sarek Ackerman dan Alex Lauper, tetapi mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Harvey York terus membalas dengan senyum, dan anggur di tangannya tidak pernah berhenti. Sarek, Alex Lauper, dan yang lainnya pada awalnya masih menghina, berpikir bahwa Harvey York, yang bodoh, berani membalas mereka lebih dari mabuk, pasti mencari kematian. Tapi segera, wajah mereka berubah lagi dan lagi. Harvey York selalu tampak seperti akan jatuh kapan saja, tetapi dia tidak pernah jatuh. Sebaliknya, setelah ronde berikutnya, Sarek, Alex Lauper, dan yang lainnya merasa pusing, dan mereka akan jatuh ke tanah kapan saja. Segera, Trinity Ford dan wanita lainnya semua jatuh di bawah meja, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Sarek terus-menerus menggerakkan sudut mata dan mulutnya. Kapasitas minumnya hanya 3 atau 4 pon, tetapi menurut metode minum Harvey York, dia meniup botol ketika dia tidak ada hubungannya. Siapa yang tahan? Segera, Sarek yang paling arogan memiliki lidah yang besar dan berbicara sebentar-sebentar. Siapa tahu, Harvey York sepertinya tidak berhenti sama sekali, dan dia memanggil dirinya sendiri ketika anggurnya habis. 1 botol, dan segera, masing-masing pria ini diisi dengan 3 botol Ace of Spades oleh Harvey York. 2 kati anggur sekaligus, tua dan muda Tianzu ini tidak tahan lagi, semuanya bergetar terus-menerus. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3265 segera, Alex Lauper dan yang lainnya jatuh, semua tergeletak di tanah dan pingsan. Dan Cynthia Zimmer tercengang, kakak iparnya terlalu baik, itu saja. Saat ini, Harvey York langsung mengarahkan botol itu ke Sarek yang linglung, tersenyum dan berkata, Shark, demi kerajaan Tianzu yang agung, ayo pergi yang lain. Harvey York menggunakan dasar Sarek tidak ada alasan untuk penolakan. Sarek gemetar saat ini, matanya penuh keputusasaan, tetapi dia harus mengambil botol anggur yang diserahkan Harvey York. Setelah 1 botol habis, Sarek menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa minum begitu banyak. Apa yang terjadi dengan tentara tadi, menyusun strategi. Itu semua lelucon sekarang. Di sisi lain, Sarek sudah lemah dan perutnya panas. Dia merasa jika dia terus meminumnya, dia akan benar-benar menjadi gila. Tetapi Harvey York tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat sama sekali, tetapi memberinya sebotol anggur lagi dan berkata dengan senyum di wajahnya, ayo, Sarek Ackerman, untuk nama keluarga ketiga yang hebat, mari kita minum sebotol lagi. Oke, baiklah, baiklah. Mata Sarek kabur, dia mengambil botol dan meminum setengahnya, dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan jatuh ke tanah dengan keras. Hampir pada saat Sarek jatuh, Harvey York membuang botol anggur di tangannya dan berdiri tegak dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah 3 tahun dinas militer, dia telah lama mempraktikkan kemampuan minum anggur sebagai air, bagaimana dia bisa mabuk. Setelah melihat ke arah penonton, Harvey York membuka sisa anggur, lalu menuangkan botol ke mulut Sarek dan Alex Lauper. Tuan muda Tianzu ini benar-benar mabuk, apalagi bersulang, orang-orang ini mungkin berjuang untuk bernafas. Cynthia Zimmer, yang awalnya khawatir, menjadi terkejut saat ini. Kakak ipar terlalu baik. Hampir 20 orang, semuanya dijatuhkan olehnya sendiri. Hanya mengerikan. Cukup menakutkan. Kakak ipar, bagaimana kamu melakukannya? Cynthia Zimmer masih sedikit khawatir, dan tanpa sadar melangkah maju untuk mendukung Harvey York, dan bahkan mengulurkan tangan dan menyeka dahinya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mabuk? Aku baik-baik saja, Cynthia, pergi dan panggil taksi dulu. Harvey York tersenyum. Saya akan muntah dan saya akan segera keluar. Melihat penampilan Harvey York yang sadar, Cynthia Zimmer tidak khawatir, tetapi keluar untuk memanggil mobil. Harvey York berjalan ke sisi Sarek, dan setelah mencarinya sebentar, dia menemukan botol obat kecil. Setelah meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, Harvey York tampak lebih dingin. Ini adalah obat halusinogen imitasi. Meskipun sifat obatnya tidak keras, itu sudah cukup untuk berurusan dengan gadis-gadis kecil. Jelas, Sarek ini tidak nyaman sejak awal. Harvey York mencibir, membuka botol obat, mengisi setengah botol untuk Sarek dan Alex Lauper, lalu membawa mereka berdua ke kamar mandi. Sentuhan kewarasan. Segera, keduanya menjadi terjerat. Harvey York mengambil foto dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu menutup pintu toilet, menyembunyikan ketenaran dan kekayaannya. Kemudian dia berjalan ke gerbang klub pribadi, mobil Cynthia Zimmer sudah dipanggil. Harvey York membawa Cynthia Zimmer langsung untuk mencari warung pinggir jalan, dan makan malam sedikit dengan tenang, lalu keduanya kembali ke base camp geng kapak.
Setelah kembali, Harvey York menginstruksikan Cornelius Bardot untuk mengirim beberapa orang lagi untuk melindungi Cynthia Zimmer secara rahasia. Adapun Sarek dan Tuan Muda Tianzu lainnya, Harvey York tidak mengambil hati sama sekali. Dia tidak tertarik menginjak-injak orang-orang ini sampai mati, tetapi jika orang-orang ini bersikeras, dia tidak keberatan membuang sedikit usaha. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3266 keesokan paginya, Perusahaan Emas Galicia. Mandy Zimmer bekerja lembur sepanjang malam dan berjalan keluar kantor dengan sangat lesu. Karena hubungan Lilian Yates, dia saat ini tidak tinggal di base camp geng kapak, tetapi mengemasi kamar di perusahaan untuk tinggal sementara. Kembali ke kamar istirahat, Mandy Zimmer memesan semangkuk bubur untuk dirinya sendiri, meskipun dia memakannya dalam porsi kecil. Pengoperasian Galicia Gold Company tidak semudah yang dia bayangkan. Selain akun yang rumit, pemegang saham perusahaan juga tersebar, dan masing-masing memiliki kekuatan dan kekuasaan. Meski Mandy Zimmer kini menguasai 70% saham dan memiliki hak mutlak untuk berbicara, tak satu pun dari pemegang saham yang tersebar itu tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, lingkaran kelas atas di Galicia ini secara alami xenofobia, jadi Mandy Zimmer sangat keras selama 2 hari ini. Namun, mengingat bahwa Harvey York telah bekerja keras untuk mendapatkan saham ini kembali, Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil akun yang dibawanya dan melihatnya lagi. Jika Harvey York mentransfer saham Galicia Gold Company atas namanya secara gratis, dan dia masih tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam bisnis ini, maka dia seharusnya tidak berpikir untuk membuat cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu bangkit dengan kuat. Boom, pada saat ini, pintu perusahaan tampaknya dipukul dengan keras, dan ada suara keras, yang membuat Mandy Zimmer berdiri tanpa sadar. Apa yang kamu lakukan? Beberapa satpam yang mendengar berita itu langsung ditampar dan ditampar. Kemudian saya melihat pintu terbuka, dan 7 atau 8 pria dan wanita muda masuk dengan marah. Dan di belakang 7 atau 8 pria dan wanita muda, berdiri 2 biksu iblis berkepala botak. Mereka mengenakan pakaian cincin kuning, dan mereka terlihat seperti telah memperoleh biksu berpangkat tinggi, tetapi temperamen mereka sama dengan Tao. Yang paling penting adalah bahwa mata mereka sesekali tertuju pada wanita berbaju hitam di depan mereka, dengan keserakahan yang tak terselubung. Dan wanita berpakaian hitam ini adalah Trinity Ford dari kamar dagang Tianzu. Pada saat ini, dia memimpin tim dan langsung masuk ke perusahaan emas Galicia, dan barusan, dia juga mengambil gambar secara pribadi dan menyapu beberapa penjaga keamanan. Mandy Zimmer berjalan ke depan dengan cemberut dan berkata dengan suara rendah, "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin di perusahaan kami?" Jelas, ketika Trinity Ford datang beberapa hari yang lalu, dia hanya bertemu Cynthia Zimmer, dan Mandy Zimmer tidak menemuinya. Trinity Ford memicingkan mata pada Mandy Zimmer sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Cari." Mengikuti perintahnya, pengawal dan 2 biksu iblis Tianzu di belakangnya segera bubar, menendang ruangan untuk menemukan seseorang. Beberapa karyawan yang tidak pergi selama istirahat ditendang keluar, dan semuanya tampak ketakutan. Jelas karyawan ini tidak dapat memikirkannya, tetapi hanya lembur yang akan menyebabkan kecelakaan. Segera, karyawan ini ditendang ke lobi. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dengan wajah dingin dan berkata, "Apa maksudmu? Mendobrak perusahaan saya tanpa izin, menendang pintu saya, menghancurkan peralatan saya, dan memukul karyawan saya. Kalian benar-benar melanggar hukum. Anda Mandy Zimmer, kan?" Trinity Ford tidak menanggapi pertanyaan Mandy Zimmer, tetapi berbicara dengan wajah dingin. "Panggil Harvey York dan biarkan dia berguling dan mati." Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan Harvey York?" "Apa?" Trinity Ford memandang Mandy Zimmer dengan dingin. "Apa yang akan kita lakukan? Anda tidak bisa mengendalikannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menelepon Harvey York sekarang, segera. Biarkan dia berguling dan mati." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3267, jika Anda tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, saya tidak akan meneleponnya. Kata Mandy Zimmer dengan serius. Dan sebaiknya kau pergi sekarang. Jika Anda tidak pergi, saya akan melapor ke petugas. Meskipun Mandy Zimmer tidak tahu keluhan apa yang dimiliki wanita di depannya dengan Harvey York. Namun, pihak lain membawa 2 biksu iblis Tianzu, dia takut Harvey York akan muncul dan akan menderita. "Aku sudah mencarinya selama sehari. Akibatnya, bajingan kecil ini tidak tahu kemana harus pergi. Meskipun Anda adalah mantan istrinya, karena kami tidak dapat menemukannya, kami hanya dapat meminta Anda untuk seseorang." Trinity Ford menatap Mandy Zimmer dengan dingin. "Sebaiknya Anda segera menelepon, jika tidak, begitu saya marah, konsekuensinya akan serius." Jelas, Trinity Ford tidak tahu bahwa Harvey York biasanya tinggal di base camp geng kapak. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan berani melompat keluar dan mencari masalah dengan Harvey York. Pada saat ini, dalam kesadaran Trinity Ford, selama Mandy Zimmer ditemukan dan celah terbuka dalam dirinya, maka Harvey York harus patuh keluar dan mati.
Tidakkah kamu mengerti bahasa manusia? Wajah Mandy Zimmer sedikit tenggelam. Ini adalah perusahaan emas Galicia, dan pemegang saham perusahaan kami semuanya adalah petinggi di Galicia. Sekarang saya umumkan bahwa perusahaan kami tidak menyambut Anda, jadi biarkan saya segera keluar. Jika tidak, Craig, kata Mandy Zimmer sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Trinity Ford maju selangkah dan menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan tamparan di wajah. Mandy Zimmer mengerang dan mundur beberapa langkah dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, ada 5 sidik jari merah di wajahnya. Trinity Ford memegang tangan kanannya saat ini, dengan sikap suka memerintah, dan berkata dengan dingin, siapa nama keluargamu Zeng? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menantang kamar dagang Tianzu kami? Aku memberitahumu, berlututlah untukku. Biarkan Harvey York segera kembali. Jika dia tidak kembali, kamu akan berlutut untuk kami selamanya dan tidak akan pernah bangun. Pada saat ini, mata Trinity Ford dingin. Apa yang terjadi tadi malam membuat Sarek Ackerman dan Alex Lauper marah. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan memberi pertanggungjawaban, maka akhir hidupnya akan sengsara. Mandy Zimmer menutupi wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa Anda, tetapi jangan lupa, ini adalah perusahaan saya. Anda memamerkan kekuatan Anda di perusahaan saya dan menghancurkan, saya bisa menuntut Anda. Bangkrut. Ketika kata-kata itu jatuh, Mandy Zimmer mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk melapor ke pejabat. Trinity Ford menertawakan, mendengus, dan berkata dengan dingin, sepertinya saya tidak akan memberi Anda pelajaran, Anda tidak bahkan tahu bahwa kamar dagang Tianzu kami sangat buruk. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa teman wanita di belakangnya melangkah maju secara bersamaan, dan seseorang meraih telepon Mandy Zimmer dan menghancurkannya ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Mandy Zimmer meronta-ronta, tapi tinjunya tidak tandingan berempat, dan dia dengan cepat ditangkap oleh wanita-wanita ini. Beberapa orang langsung mengikat Mandy Zimmer, membuatnya berbaring di sofa, tidak bisa bergerak, dan mengikat tangannya dengan tali yang telah diikat. Sudah disiapkan sejak lama. Mandy Zimmer tidak bisa membebaskan diri sama sekali, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan adalah pelanggaran ilegal dan penahanan ilegal. Anda benar-benar melanggar hukum. Tuhan. Trinity Ford mencibir dan melangkah maju. Dia menepuk pipi kanan Mandy Zimmer dengan tangan kanannya, berlututlah untuk ibuku. Mandy Zimmer bersenandung, Anda delusi, saya tidak akan berlutut. Retak. Trinity Ford memberi Mandy Zimmer backhand. Tamparan, tidak bisakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3268 Mandy Zimmer menahan rasa sakit yang parah di wajahnya, menggigit giginya dan berkata, aku tidak akan berlutut. Tampar, Trinity Ford menamparkan punggungnya lagi dan melemparkannya langsung ke di sisi lain wajah Mandy Zimmer. Pada saat yang sama, tangan kanannya menjambak rambutnya dengan kasar dan membanting dahinya ke meja. Mandy Zimmer merasakan sakit di depan matanya, dia hanya merasa pusing dan hampir pingsan. Cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, kapan dia pernah memiliki tangan dengan seseorang? Ketika dia menemukan perilaku Galicia dan orang-orang ini, dia menderita kerugian besar. Lutut langsung, menjatuhkannya ke tanah. Selain itu, wajahnya merah dan bengkak saat ini, dan dahinya penuh darah, yang membuatnya tampak lebih malu. Trinity Ford melipat tangannya, melangkah maju dengan merendahkan, dan berkata dengan senyum, bukankah kamu sangat keras kepala? Mengapa kamu berlutut sekarang? Mendengar ini, beberapa gadis cantik sedang melihat Mandy Zimmer dengan Schadenfreude. Mereka selalu iri dengan ketampanan Mandy Zimmer, tapi sekarang setelah dia dibersihkan oleh Trinity Ford, mereka semua merasa senang. Mandy Zimmer menggertakkan giginya sedikit dan berkata, Anda akan memiliki pembalasan. Yo, kamu masih keras kepala. Trinity Ford itu eksentrik. Ayo, tampar wanita tua itu dan tampar mulutnya yang bau, lihat apakah dia berani berbicara omong kosong. Mengikuti perintah Trinity Ford, teman-teman wanita di sekitarnya semua berjalan keluar, satu persatu menghadapi Mandy Zimmer. Tamparan. Mereka sangat bersemangat untuk bertarung, bagaimanapun juga, sangat menyenangkan bisa memanjakan wanita kuat yang begitu cantik. Mandy Zimmer tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini menamparkan wajahnya setelah menamparkan hanya saja meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, Mandy Zimmer masih menggertakkan giginya, mempertahankan martabat terakhirnya dan tidak membiarkan dirinya berteriak. Bang, tidak butuh waktu lama bagi mata Mandy Zimmer untuk menjadi hitam, dan dia pingsan karena kematian di tanah. Ketika Harvey York mendapat berita itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Di koridor, Lilian Yates Cynthia Zimmer dan Cynthia Zimmer menunggu dengan cemas, sementara pintu ruang gawat darurat tertutup rapat. Kakak ipar. Melihat penampilan Harvey York, Cynthia Zimmer dengan ekspresi khawatir datang, wajahnya terlihat lebih baik. Harvey York sedikit mengangguk, lalu dengan cepat berkata, Cynthia, ada apa dengan adikmu? Bajingan, apakah kamu terlalu malu untuk bertanya? Tanpa menunggu Cynthia Zimmer berbicara, Lilian Yates yang berhiaskan permata memasang ekspresi marah di wajahnya.
Jika bukan karena kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Mandy kita? Pada saat ini, Lilian Yates tidak sabar untuk menamparkan Harvey York secara langsung. Cynthia Zimmer buru-buru menghentikan ibunya dan berkata, "Bu, itu tidak ada hubungannya dengan ipar saya, itu semua karena saya." "Kamu masih berbicara dengan bajingan ini. Bukankah karyawan itu mengatakannya? Pihak lain ada di sini untuk mengganggu Harvey York. Itu karena aku tidak bisa menemukan Harvey York, jadi aku melampiaskan kemarahanku pada putriku." Bajingan, keluar dari keluarga Zimmer dan masih merasa gelisah, menyebabkan masalah di mana-mana. "Jika kamu tidak membunuh putriku, kamu tidak akan membiarkannya pergi, kan?" Lilian Yates agresif saat ini. "York, ingat, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku pasti akan membunuhmu." Harvey York menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir, Mandy akan baik-baik saja. Aku telah mengundang Rudolph, yang dikenal sebagai musuh kematian, untuk mengobati Mandy. Dia akan baik-baik saja." Harvey York sendiri tidak ahli dalam kedokteran, tetapi Rudolph mahasiswa murah kebetulan berada di Galicia, jadi dia mengundang orang melalui Dominic Clayton untuk pertama kalinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3269 mata Harvey York jatuh pada Cynthia Zimmer lagi, dan dia berkata dengan lembut, "Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya?" Shark. Ketika dia datang, Harvey York tahu sedikit tentang situasinya. Dia pernah mengira Johan Lehner yang membuat tembakan, tetapi Johan Lehner tahu bahwa dia adalah kepala Balai Penegakan Hukum Longman, jadi dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Hal bodoh. Jadi Harvey York menaruh kecurigaannya pada kelompok orang Tianzu ini. Pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan di mata Harvey York. Ini jelas merupakan wilayah negara H, dan orang-orang Tianzu ini masih sangat tidak bermoral. Tidak hanya tidak ada pengekangan, tetapi juga sangat tidak bermoral. Itu benar-benar melanggar hukum. Ini geng Sarek. Cynthia Zimmer tampak bersalah. Tetapi pengawasan perusahaan telah dihancurkan oleh mereka, dan karyawan takut untuk berdiri dan bersaksi melawan mereka, jadi tidak ada cara untuk menangkap orang sekarang. Bahkan jika mereka ingin menangkap orang, mereka semua dari Tianzu dan memiliki kekebalan diplomatik. Jadi kantor polisi pasti brengsek. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Lilian Yates hanya bisa mencibir, "Harvey York, bukankah kamu sangat cakap? Bukankah kamu sangat baik? Mengapa wanita saya sendiri ditangkap? Jika seseorang memukuli Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika kamu begitu cakap, pergi dan injak-injak semua orang itu sampai mati. Berdiri. Masalah ini akan diratakan. Jangan khawatir. Sekarang, saya akan menangani masalah ini." Harvey York menarik napas dalam-dalam. "Paling lambat besok, saya akan memberi penjelasan kepada Mandy." Bang! Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan Rudolph dan rombongannya keluar. Yang pertama adalah Rudolph, yang sedikit lelah saat ini. Lilian Yates adalah yang pertama bergegas dan berkata dengan suara rendah, "Dokter, bagaimana putri saya?" Meskipun dia selalu egois, Mandy Zimmer adalah sapi perah, jadi Lilian Yates secara alami akan mengambil hati. Rudolph melirik Harvey York, mengangguk ketika dia melihatnya, dan berkata dengan lembut, "Pasien tidak mengancam jiwa, tetapi jaringan lunaknya terluka, dan otaknya juga terkena pukulan berat. Jika tidak ditangani dengan benar, bisa terjadi gegar otak. Tapi aku akan menemukan cara untuk menstabilkan lukanya. Selama dia dirawat dengan benar, dia seharusnya bisa pulih dalam waktu setengah bulan. Masalahnya, saya baru saja mendapat pemberitahuan bahwa rumah sakit ini tidak menerima kami untuk merawat pasien di sini. Ayo pergi dari sini. Katanya kita berlatih kedokteran secara ilegal di sini. Dan untuk menggunakan ruang gawat darurat mereka tanpa izin, kami harus membayar 10 juta. Rudolph tampak malu. Meskipun dia datang segera setelah dia menerima panggilan, dan dengan cepat menstabilkan cedera Mandy Zimmer. Tapi tanpa diduga, rumah sakit yang menyambut kedatangan mereka di awal tiba-tiba mengeluarkan perintah evakuasi, itulah sebabnya dia tiba-tiba meninggalkan darurat. Kamar. Orang-orang di rumah sakit menyuruhmu pergi. Mata Harvey York memancarkan sinar cahaya. Ketika Rudolph datang di tempat pertama, ini tidak terjadi. Mengapa nada rumah sakit tiba-tiba berubah? Siapa yang tidak membiarkan Anda melanjutkan perawatan? Harvey York berkata dengan dingin. Aku. Dia sepertinya menanggapi Harvey York secara khusus. Pada saat ini, dia melihat seorang dokter berjas putih berjalan keluar dari sisi lain koridor. Dia juga diikuti oleh beberapa penjaga keamanan dan perawat rumah sakit, dengan jempol di atas. Wajahnya, tampilan bersemangat. Pada papan nama di dadanya, kata-kata, Skylar Ford, tertulis. Selain itu, wajahnya 7 atau 8 mirip dengan Trinity Ford. Harvey York mengerti dalam sekejap, datang ke rumah sakit hari ini, saya khawatir jalan musuh sempit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3270 Skylar Ford datang dengan wajah dingin saat ini, dan berkata dengan dingin, ini adalah rumah sakit, bukan pasar sayur.
Siapapun yang datang ke sini dapat menyebut dirinya seorang dokter, dan berani merawat pasien dengan santai di rumah sakit kami. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Dan, tahukah Anda bahwa pasien-pasien ini semua adalah sponsor keuangan kami? Jika Anda tidak mengirim mereka untuk pengambilan darah, mengambil gambar, dan pergi untuk pemeriksaan, Anda akan dikenakan biaya 108.000 yuan untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Mulai perawatannya sudah tersebar, bagaimana rumah sakit kita akan terus menagih tanpa pandang bulu di masa depan. Karena 100.000 yuan biaya penggunaan ruang gawat darurat yang dibayarkan oleh rekan-rekan saya dan Anda, saya akan melakukan operasi pada Anda di sini. Lalu kamu benar-benar menghancurkan papan nama kami. Apakah Anda tahu berapa banyak uang rumah sakit kami akan membuat lebih sedikit karena kekacauan Anda? Kata Skylar Ford agresif. Beberapa perawat wanita cantik dan satpam bertubuh tinggi juga terlihat garang. Jelas, menurut mereka, kelompok Rudolf, yang langsung mulai menyelamatkan orang, telah melanggar aturan. Karena itulah pihak rumah sakit mengusir Rudolf. Cynthia Zimmer berkata dengan wajah jelek, kondisi kakak saya serius, tidak apa-apa jika Anda tidak menyelamatkan orang. Tuan Rudolf dan yang lainnya pergi untuk menyelamatkan orang, tetapi Anda menuduh mereka tidak melakukan inspeksi terlebih dahulu dan menagih mereka secara sewenang-wenang. Malaikat berbaju putih. Apakah Anda masih memiliki etika medis? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Skylar Ford memarahi dengan getir. Saya katakan, aturan rumah sakit kami adalah bahwa jika Anda punya uang, Anda akan menjadi ayah Anda, dan jika Anda memiliki susu, Anda akan menjadi ibumu. Jika Anda datang ke rumah sakit kami dan tidak memberi kami bercukur, kamu tidak akan mau keluar. Aku akan memberitahumu. Sekarang bayar biaya ujian 100.000 yuan dulu, atau keluar. Kamu tidak ingin menghasilkan uang untuk kami dan ingin tinggal di rumah sakit kami. Apa yang kamu pikirkan? Cynthia Zimmer berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku akan mengadu padamu. Mengeluh. Mendengar ini, beberapa perawat dan penjaga keamanan semua tertawa terbahak-bahak, masing-masing dengan ekspresi tidak setuju. Dari atas ke bawah di rumah sakit mereka, dari dekan hingga satpam, mereka sudah lama di mata uang. Apakah keluhan bermanfaat? Jika keluhan itu bermanfaat, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Skylar Ford mencibir, pergi. Pergi dan mengeluh. Anda bisa pergi kemana saja untuk mengeluh. Jika keluhan Anda berguna, saya dapat bersujud kepada Anda dan menelepon kakek. Apakah ini tempat yang masuk akal bagi kita? Apa lelucon? Kamu, Cynthia Zimmer dan Lilian Yates sama-sama gemetar karena marah. Terutama Lilian Yates, dia sangat tidak masuk akal sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bahkan lebih tidak masuk akal darinya. Craig, Harvey York tidak terbiasa dengan Skylar Ford, tetapi melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh dan menamparnya. Skylar Ford menjerit dan terbang keluar. Ketika mendarat di tanah, dia putih mantel putihnya langsung kotor, dan pipinya merah dan bengkak. Skylar Ford tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di rumah sakit mereka, seseorang akan berani memukulinya. Setelah itu, dia berteriak, pukul seseorang. Seseorang benar-benar memukuli dokter. Dokter membuat masalah. Keamanan, cepat panggil seseorang. Beberapa perawat juga melihat Harvey York dengan marah pada saat itu, berkata dengan keras, kamu akan hancur. Anda telah membuat bencana besar. Hari ini kamu hanya bisa masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Jelas, itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani menjadi liar di rumah sakit Boai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3271, jika saya ingat dengan benar, rumah sakit Anda disebut rumah sakit Boai, kan? Sama seperti ini, apakah itu layak untuk kata Boai? Tunggu kebangkrutan. Harvey York menyapu Skylar Ford dengan dingin melirik Rudolf, dia memberi isyarat kepadanya untuk mengabaikan urusan di sini dan terus menyelamatkan orang. Wajah Rudolf panas, dan dia tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi berbalik dan berjalan ke ruang gawat darurat untuk melanjutkan operasi. Harvey York mengambil napas dalam-dalam dan menyipitkan mata ke lampu merah di pintu ruang operasi. Meskipun dia tahu bahwa Mandy Zimmer tidak dalam bahaya bagi hidupnya, beberapa luka tidak akan segera teratasi dan akan pergi kerusakan permanen. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 10 menit, lampu di pintu ruang operasi akhirnya berubah menjadi hijau lagi, dan kali ini Rudolf tampak sedikit lebih santai ketika dia membuka pintu. Beberapa asistennya juga mendorong tempat tidur rumah sakit keluar. Di tempat tidur rumah sakit, Mandy Zimmer memiliki perban di kepala dan wajahnya, tapi dia tampak dalam semangat yang lebih baik. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Lilian Yates melompat pertama kali, ini sapi perahnya, benar-benar tidak boleh mengalami kecelakaan. Cynthia Zimmer juga berteriak cemas, kakak. Mandy Zimmer tidak menanggapi, tetapi menatap Harvey York dengan tatapan tetap, dan berkata dengan lemah, Harvey York, cepatlah. Kelompok orang itu melanggar hukum, kami tidak akan membiarkanmu pergi.
Mata Harvey York sedikit berkedip, lalu dia melangkah maju untuk memegang tangan Mandy Zimmer, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, orang-orang ini tidak dapat membantu saya. Aku pasti akan melepaskannya. Mereka memberi Anda penjelasan." Setelah berbicara, dia melirik Rudolf lagi dan berkata, "Karena operasi sudah selesai, jangan tinggal di rumah sakit ini. Kirim orang itu ke rumah sakit rakyat." Rudolf sedikit mengangguk, keadaan darurat pertama adalah waktu yang tepat, dan tidak perlu mengganti rumah sakit. Tapi sekarang setelah cedera Mandy Zimmer telah stabil, dan rumah sakit Boy ada di mata Qian lagi, itu wajar untuk mengubah rumah sakit. Jika Mandy Zimmer benar-benar ditinggalkan di rumah sakit Boy, belum lagi Harvey York khawatir, bahkan Rudolf sendiri tidak khawatir. Pindah rumah sakit. Lilian Yates tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Putri saya baru saja dioperasi, dapatkah dia menahan lemparan dan gerakan yang begitu besar? Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu?" Harvey York samar-samar berkata, "Aku yang bertanggung jawab, ayo pergi." Bom! Hampir pada saat ini, di ujung koridor rumah sakit, seseorang menendang pintu kebakaran. Kemudian, saya melihat seorang wanita parubaya berjas putih dengan pesona diam, berjalan dengan agresif dengan 7 atau 8 pria dan wanita. Meskipun wanita itu terlihat berusia sekitar 40 tahun, dapat dilihat bahwa dia terpelihara dengan baik di hari kerja, dan jas putih di tubuhnya juga memiliki arti seorang gadis berseragam, yang terpenting adalah matanya yang dingin dan sombong. Ketika Skylar Ford dan beberapa perawat dan satpam melihatnya muncul, mereka semua berdiri tegak, seolah-olah pendukung terbesar mereka telah muncul. Karena orang ini adalah direktur rumah sakit Boy, Valetsen. Pada saat ini, mata Valetsen dingin dan matanya ekspresinya dingin, dengan sedikit bosines dan tanpa kemarahan, dia perlahan berkata, "Bajingan, siapa yang membuat masalah di rumah sakitku? Orang yang memukulku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Valetsen, sedang makan nasi kering?" Setelah dia selesai berbicara, Valetsen bertepuk tangan, dan beberapa penjaga keamanan yang tinggi melangkah maju dengan mencibir dan muram. Lihat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3272 melihat Valetsen berdiri untuk menopang dirinya sendiri, Skylar Ford tampaknya telah menemukan tulang punggungnya. Dia menutupi wajahnya dan berjalan ke sisi Valetsen, menunjuk Harvey York dan rombongannya, dan berkata, "Dean, kelompok orang ini yang tidak hanya menggunakan ruang gawat darurat kami, tetapi juga melanggar aturan kami, sehingga mereka tidak berani pergi ke pemeriksaan. Saya hanya menyuruh mereka keluar, mereka tidak setuju, dan mereka memukuli saya. Bukan hanya tidak memberi saya wajah, tetapi juga memberi Anda wajah orang tua itu." Valetsen mendengar bahwa seseorang tidak berani membayar biaya pemeriksaan, buruk melanggar aturan rumah sakit Boy mereka hampir membuatnya gila. "Biarkan semua penjaga keamanan datang ke sini. Beritahu mereka bahwa ada masalah medis di sini. Masalah ini belum selesai." Valetsen berjalan menuju Harvey York dan rombongannya, dan mengeluarkan perintah dengan ekspresi dingin dan arogan. Adapun Harvey York dan rombongannya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Karena dia sudah mengerti dalam perjalanan ke sini, Mandy cedera Zimmer seharusnya sudah diatasi, dan sepertinya dia tidak melapor ke petugas. Identitas macam apa yang bisa dimiliki seseorang yang dipukuli dan terluka parah di Galicia dan belum berani melapor ke petugas? Posisi apa yang bisa dimilikinya? Bahkan jika itu suaminya, nilainya tidak bisa terlalu tinggi. Memikirkan hal ini, Valetsen memandang Harvey York dengan jijik dan mendengus, "Jika Anda ingin memarahi rumah sakit kami karena keterampilan medisnya yang buruk, efisiensi yang buruk, dan peralatan yang buruk, saya tidak punya masalah. Pergi saja dari sini. Tapi Anda memasuki rumah sakit kami dan menggunakan peralatan kami, namun Anda tidak berani membayar biaya pemeriksaan. Apa lelucon? Menurutmu rumah sakit Boy kita menjalankan amal? Setiap hari begitu pintu dibuka, ada begitu banyak mulut yang menunggu untuk makan malam. Anda berani melanggar aturan kami, bagaimana kami akan menagih tanpa pandang bulu di masa depan? Saya melihat bahwa Anda ingin pergi dan pindah ke rumah sakit lain, kan? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi, biaya inspeksi 100.000 yuan telah dibayarkan, dan kamu bisa keluar kapan saja. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana." Mendengar Valetsen lebih lanjut nada arogan dari Skylar Ford, Cynthia Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Anda mereka sangat tidak tahu malu, dokter itu tidak tahu malu, dan Anda, dekan, bahkan lebih tidak tahu malu. Apa misi malaikat berbaju putih, apakah kamu lupa? Kamu tidak mengerti prinsip menyelamatkan nyawa dan membangun pagoda 7 tingkat. Demi uang, kamu bisa mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Jangan malu, tapi banggalah. Bagaimana bisa ada sampah seperti itu di dunia medis?" Selama percakapan, Cynthia Zimmer mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan melaporkan Anda ke pemerintah Galicia. Kamu terlalu banyak." Melihat adegan ini, Harvey York tidak berbicara, tetapi membuat beberapa gerakan, menunjukkan bahwa Rudolf dan yang lainnya optimis tentang Mandy Zimmer. Begitu sesuatu berubah dalam beberapa saat, Mandy Zimmer tidak boleh terluka 2 kali.
Mungkin apa yang dikatakan Cynthia Zimmer yang merangsang harga diri Valet Sen yang tersisa. Pada saat ini, dia mencibir dan melambaikan tangan kanannya, menunjukkan bahwa lusinan penjaga keamanan datang dari segala arah untuk mengepung kelompok Harvey York. Pada saat yang sama, Valet Sen memandang Harvey York dan Cynthia Zimmer dengan sinis, dan berkata dengan dingin, "Yo. Sangat perkasa, sangat mendominasi. Beraninya kau menghina rumah sakit bawai kami dan memengaruhi bisnis kami. Layak. Apakah kamu memenuhi syarat?" Pasir Valet meludah ke lantai saat berbicara, dengan ekspresi jijik. "Saya katakan, Anda harus pergi sekarang, kondisinya telah berubah. Selain biaya inspeksi 100.000 yuan, Anda juga harus membayar 1 juta yuan untuk kehilangan reputasi. Lalu berlutut, minta maaf, dan ludahkan air liurku. Jilat dan selesai." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3273 Harvey York berkata dengan ringan, "Bagaimana jika aku mengatakan tidak?" "Katakan tidak." Valet Sen mencibir dan berkata dengan arogan, "Tentu saja kamu bisa mengatakan tidak. Hanya saja, jika Anda tidak berani memberi saya wajah, jika Anda tidak berani mendengarkan saya, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Tapi jangan khawatir, saya orang yang beradab dan tidak akan memukul siapapun dengan santai. Paling-paling, aku akan secara pribadi mengirimmu ke rumah sakit jiwa, dan membiarkanmu beristirahat di dalamnya." Jelas, perilaku Valet Sen seperti ini. Siapapun yang berani tidak mematuhinya akan dikirim ke rumah sakit jiwa secara langsung. Tempat itu 3 poin lebih buruk dari Tianjing. Mereka yang masuk tidak akan pernah mau masuk selama sisa hidup mereka. Mendengar kata-kata Valet Sen, Skylar Ford dan yang lainnya semua memiliki ekspresi sarkastik di sudut mulut mereka, dan mereka semua merasa bangga. Tampaknya mereka semua mengejek Harvey York karena tidak mengetahui kedalamannya, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang setelah saya menendang pelat besi, saya akhirnya tahu bahwa rumah sakit Boai bukanlah tempat di mana yang lebih rendah bisa menjadi liar, kan? Ketika Cynthia Zimmer mendengar kata-kata Valet Sen, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Rumah sakit Yu Boai benar-benar rusak." Krek, Valet Sen melangkah maju dan menamparnya dengan keras. Di wajah Cynthia Zimmer, "Di rumah sakit Boai kita, aku, Valet Sen, adalah Va, dan aku Valet Sen, surga. Kamu menggigitku." Sambil berbicara, Valet Sen masih memalingkan wajahnya ke samping, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dan Cynthia Zimmer, yang tertangkap basah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah, tampak agak malu. Lilian Yates yang tadinya loncat-loncat, sekarang takut kentut. Dia mendengar apa yang dikatakan Valet Sen barusan, karena takut dia benar-benar akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Bang, mata Harvey York menjadi dingin, lalu dia langsung menendang perut Valet Sen. Valet Sen menjerit, dan sosoknya terbang keluar, menabrak tiang marmer rumah sakit. Sebaliknya, tendangan Harvey York membuat Valet Sen tertegun, dan pada saat yang sama, beberapa perawat wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lusinan penjaga keamanan juga menjadi hitam, dan semuanya sangat jelek, dan jelas bahwa mereka tidak dapat menerima pemandangan di depan mereka. Valet Sen adalah presiden rumah sakit Boai, yang tak terkalahkan dan menyendiri. Yang paling penting adalah dia adalah orang dengan energi dan dukungan di Galicia. Di rumah sakit, dokter dan perawat hanya bisa menyenangkannya tanpa syarat. Di luar rumah sakit, bahkan jika beberapa tuan muda pesolek melihatnya, mereka harus dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata kepada Din Bai. Orang yang begitu kuat, keberadaan yang menakutkan, latar belakang yang mengagumkan. Sekarang dia benar-benar ditendang oleh pion yang tidak dikenal. Adegan ini benar-benar tidak dapat diterima. Kamu tahu, belum lagi energi setinggi langit Valet Sen, hanya belasan pengawal yang hadir, membunuh Harvey York dan yang lainnya sama saja dengan bermain. Tapi adegan ini masih muncul. Seorang perawat wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri dan menamparkan dirinya sendiri, untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Valet Sen tertegun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia mencengkeram perutnya dan tersandung kakinya. Kemudian dia menatap Harvey York dengan marah dan berkata, "Bajingan. Dasar bajingan kecil. Beraninya kau memukul wanita tua itu. Apakah kamu tahu siapa wanita tua itu?" Pada saat ini, Valet Sen memiliki sedikit dari ketegasan. Namun, Harvey York memandangnya dengan acuh tak acuh, seperti kutu busuk di tanah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3274 Mungkin mata Harvey York terlalu menghina dan meremehkan. Pada saat ini, Valet Sen merasa malu dan marah. Pada saat ini, jari telunjuk kanannya yang putih dan lembut menunjuk ke Harvey York dan meraung, "Ayo, lepaskan aku. Ini sudah berakhir. Sesuatu terjadi, aku bertahan." Saat dia selesai berbicara, dia melihat 30 atau 40 penjaga keamanan yang kekar dan jelas terlatih semua mencibir dan mengelilinginya. Mengalahkan seseorang. Lilian Yates sangat ketakutan sehingga dia langsung berada di bawah ranjang rumah sakit Mandy Zimmer. Rudolf dan rombongannya juga terlihat gelap dan jelek.
Mereka selalu diperlakukan dengan hormat kemanapun mereka pergi. Kapan mereka berkelahi? Mandy Zimmer, sebaliknya, berkata dengan ekspresi lemah, Harvey York, hati-hati. Wajah Cynthia Zimmer juga pucat, jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa bahkan direktur sebuah rumah sakit di Galicia akan begitu sombong. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, kakak ipar, apa yang harus saya lakukan? Lakukan. Melihat reaksi kelompok orang ini, Skylar Ford mencibir untuk pertama kalinya, apa yang harus saya lakukan? Mau nanya apa? Kalian sudah selesai, tahu. Beberapa perawat wanita cantik juga berkata dengan bangga, ya, kalian sudah selesai. Provokasi rumah sakit Boy kami. Kalian akan mengerti caranya tulis kata mati. Di bawah tatapan sinis Skylar Ford dan yang lainnya, Kapten Keamanan yang memimpin berjalan langsung ke Harvey York, dan berkata sambil tersenyum, nak, berlutut dan minta maaf sekarang, masih terlambat, jika tidak. Pop, sebelum Kapten Keamanan selesai berbicara, Harvey York menamparkan wajahnya dengan backhand acuh tak acuh. Dengan suara nyaring, Kapten Keamanan jangkung itu jatuh langsung ke tanah saat matanya menjadi gelap. Satu tamparan membuat orang pusing. Adegan ini membuat Skylar Ford dan yang lainnya, yang awalnya mencibir, terlihat kaku. Itu juga membuat Valet Sen yang menggertakkan giginya terlihat kusam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia menamparkan Kapten Keamanan rumah sakit mereka dengan terpana. Ini benar-benar kejam. Pada saat ini, Valet Sen dan yang lainnya mundur selangkah tanpa sadar, menelan ludah, karena takut Harvey York akan menamparkan wajah mereka. Namun tindakan bawah sadar ini membuat Valet Sen yang arogan merasa biru dan putih. Setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ayo. Semuanya, matikan dia. Jika ada yang tidak beres, itu milikku. Pada saat ini, Valet Sen benar-benar marah. Sejak mengambil alih kendali rumah sakit seperti itu, Valet Sen selalu menjadi ratu berpangkat tinggi, dan dia tidak pernah berani menantangnya di depannya. Bahkan jika seseorang dari pemerintah datang untuk memeriksa pekerjaan, mereka hanya berani berjalan di sekitar formalitas, dan kemudian meminta maaf dengan hormat. Sederhananya, tidak ada yang berani melawan keinginannya seperti ini. Bagi Valet Sen, kariernya menghadapi tantangan besar saat ini. Jika Harvey York tidak diinjak-injak sampai mati, bagaimana mungkin dia masih berada di Galicia di masa depan? Mengapa Anda berkeliaran di rumah sakit Boy? Mendengar perintah Valet Sen, 30 atau 40 penjaga keamanan yang hadir semua saling memandang, dan kemudian satu persatu, orang-orang itu melepaskan diri dari pinggang mereka, meraung dan bergegas ke depan. Jaga adikmu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, dan melangkah maju pada saat yang sama. Pop, dia menamparkan, dan penjaga keamanan terkemuka terbang keluar, menabrak 3 atau 4 penjaga keamanan yang ingin bergegas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3275, Papaslap, segera setelah serangkaian tamparan keluar, saya melihat penjaga keamanan yang membantai semua memiliki mata hitam dan rasa sakit di wajah mereka, dan kemudian tubuh mereka terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua penjaga keamanan dari 30 atau 40 rumah sakit Boy ambruk ke tanah, semua berkedut dan mulutnya berbusa, tidak dapat berdiri untuk sementara waktu. Harvey York melirik Valet Sen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, penjaga keamanan Anda benar-benar tidak berguna. Andalkan mereka, kamu tidak bisa menggertakku. Kamu terlalu sombong. Valet Sen sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah, dan kemudian dia merasa malu pada dirinya sendiri lagi, dan tidak bisa jangan membantu mengaum dengan marah, dalam masyarakat kerajaan ini, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu mencari kematian. Skylar Ford, hubungi kantor polisi dan minta mereka mengirim seseorang ke sini. Beritahu orang-orang di kantor polisi bahwa seseorang membuat masalah di sini. Aku ingin melihat, tidak peduli seberapa bagus kamu bisa bertarung, tidak peduli seberapa kuat kamu. Beraninya kau melakukannya dengan orang-orang dari kantor polisi. Valet Sen menunjuk Harvey York sambil berbicara, seolah-olah kedatangan orang-orang dari kantor polisi memberinya kepercayaan diri dan kepercayaan lagi. Harvey York memandang Valet Sen dengan acuh tak acuh, kelompok orang ini sangat menarik. Ketika berbicara dengan mereka tentang hukum raja, mereka menggunakan kekuatan. Dia menghancurkan mereka dengan kekuatan, dan mereka siap untuk mengajarkan hukum raja lagi. Ini untuk mengambil semua murahnya seluruh dunia oleh satu orang. Melihat ekspresi aneh Harvey York, Valet Sen berpikir bahwa Harvey York ketakutan ketika dia mendengar kata kantor polisi. Pada saat ini, Valet Sen bahkan lebih arogan. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam sekejap. Dia mengangkat lehernya dan menunjuk ke Harvey York, takut. Sekarang saya akhirnya tahu bagaimana menulis ketakutan. Aku akan memberitahumu. Sebaiknya kau berlutut dan memohon. Sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati. Sambil berbicara, dia juga meminta Skylar Ford untuk memanggil semua orang di rumah sakit. Saat ini, para dokter, perawat, dan penjaga keamanan berkumpul, dan ratusan orang memandang Harvey York dan rombongannya dengan agresif.
Banyak orang. Adegan ini membuat Valet Sen lebih percaya diri. Dia maju selangkah dan berkata dengan arogan, "Nak, berlutut dan minta maaf, jika tidak, kamu tidak hanya harus membayar mahal hari ini. Orang-orang di belakangmu juga akan membayar harganya." Mandy Zimmer berjuang untuk duduk, Cynthia Zimmer tanpa sadar berdiri di depan Mandy Zimmer. Di sisi lain, Lilian Yates, yang berada di bawah ranjang rumah sakit, mau tidak mau menjulurkan kepalanya dan meraung, "Harvey York, kau kecil bajingan, kamu benar-benar membunuh kali ini. Cepatlah, cepatlah dan berlututlah pada Bai Yuan. Mohon maaf untuk waktu yang lama, lalu kehilangan uang, dan minta Din Bai untuk memaafkan kami. Sudah kubilang, itu urusanmu bahwa kamu ingin mengadili kematianmu sendiri, jangan bawa aku ke jalan bersama." Harvey York memandang Sup dengan ekspresi terdiam. Ling melirik, terlalu malas untuk menjelaskan dirinya kepadanya. Kemudian dia memandang Valet Sen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Memang ada seseorang yang perlu membayar harganya hari ini, tapi ini orang itu pasti bukan aku. Ini rumah sakit Anda dan direktur yang tidak memiliki etika medis. Untuk tenaga medis, bahkan lupa tanggung jawab dan misi. Tahukah Anda apa itu kesehatan dan kehidupan bergantung pada? Tahukah Anda apa artinya menyelamatkan nyawa dan tidak menyia-nyiakan usaha? Tahukah Anda apa artinya melakukan yang terbaik menghilangkan penyakit manusia, meningkatkan kesehatan, menjaga kesucian dan kehormatan keterampilan medis? Bahkan tugas dan misi pekerja medis bisa dilupakan. Kamu masih ingin aku membayar harganya? Juga. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.